Drama dibuka dengan memperlihatkan dua pria udik yang tengah dihukum gurunya. Mereka adalah Dongman dan Juman, sahabat karib yang sama-sama norak. Meski begitu, Dongman ini adalah atlet taekwondo yang berparas tampan, guys. Di sisi lain, ada dua gadis yang sama udiknya. Mereka adalah Aira dan Solhi. Aira adalah gadis cantik nan imut yang bercita-cita menjadi penyiar. Sedangkan Solhi adalah gadis manis yang hanya ingin menjadi ibu rumah tangga. Nah, suatu hari Aira dan Solhi menyiapkan beribu alasan untuk izin pulang sekolah lebih cepat. Mereka ingin menonton pertandingan taekwondo siang ini. Karena tak kunjung mendapat izin, Aira dan Solhi pun nekat kabur dari sekolah. Mereka tak peduli akan dihukum esok hari. Yang penting Dongman ada supporter. Yap guys, hari ini Dongman akan tanding taekwondo di daerah Gangnam. Dan ternyata Dongman dan Aira adalah sahabat sejak kecil. Aira tak ingin sahabatnya itu bertanding tanpa supporter. Nah, sesampainya di Gor Gangnam, Aira justru terdiam karena ternyata Dongman memiliki banyak penggemar. Tentu saja itu karena bakatnya dalam bertarung, serta parasnya yang juga tampan. Selama pertandingan berlangsung, Aira terus berteriak dan memberikan semangat pada Dongman. Namun Dongman justru kesal karena Aira yang terlalu ribut. Usai memenangkan pertandingan itu, Dongman melakukan selebrasi dengan melemparkan bajunya pada Aira. Dongman lalu berteriak dan mengatakan, "Berkencanlah denganku." Kalimat tersebut sempat membuat Aira terdiam, guys. Namun ternyata pernyataan itu bukan untuk dirinya, melainkan untuk Susanti. Yap guys, Aira sempat GR bahwa Dongman menyukainya. Karena kesal ya kan, Aira pun sedikit menjahili Susanti kala itu. Beberapa tahun telah berlalu. Kini bocah SMA itu telah dewasa dan menjalani hidup yang sebenarnya. Dongman tak lagi menjadi atlet dan hanya bekerja sebagai petugas pembasmi hama. Aira yang bercita-cita sebagai penyiar justru berakhir di meja pelayanan informasi. Solhi yang hanya ingin menjadi ibu rumah tangga malah bekerja sebagai customer service. Sedangkan Juman hanya pegawai biasa. By the way guys, Solhi dan Juman kini pacaran. Oke, suatu ketika Aira tak sengaja bertemu dengan teman lamanya yang bernama Melanie. Mereka terjebak perang dingin karena Melanie yang sangat sombong dan memamerkan pacarnya yang kaya raya. Tak hanya itu, Melanie juga turut mengundang Aira ke pernikahannya. Terprovokator atas kata-kata Melanie, Aira pun jadi ikut menyombongkan pacarnya yang merupakan calon jaksa. 너 아직도 내가 상무한테 꼬리 쳤다고 생각하지? 집신? 근데 왜 그 속사포 프로필에서 의사신랑님 나이는 안 나와? Yap guys, Aira telah memiliki pacar yang bernama Muki. Alih-alih menjadi jaksa, Muki yang sembrono ini justru selalu gagal dalam ujian advokatnya. Nah, karena frustasi akan keadaan, Aira mengajak Dongman makan bersama. Karena ditraktir itu ya kan guys, Dongman tentu saja excited dan bergegas ke sana. Saat menjemput Aira, Dongman malah terjebak momen bersama Melanie. Hal ini membuat Melanie terpana karena ketampanan Dongman. Sayangnya, Dongman ini adalah temannya Aira yang ia sesali. Saat makan bersama itu, Aira tak sengaja melihat Melanie yang mengintip mereka. Aira pun menyuruh Dongman mengelus rambutnya agar Melanie cemburu. Dan benar saja guys, Melanie langsung menjadi cacing kepanasan. Sementara Dongman jijik karena memegang rambut Aira yang jorok. 따듬을 했지 누가 머리끄댕이 잡으래? 나한테 털을 해. Nah, usai makan, Aira mengungkapkan bahwa Muki gagal lagi dalam ujiannya. Dongman pun mengomel sebab Muki yang bagaikan parasit. Ia telah terlalu banyak numpang hidup dengan Aira. Namun Aira mengatakan bahwa ia akan bekerja keras untuk terus membiayai kekasihnya. Aira kemudian membeli sepeda baru sebagai hadiah kerja untuk Muki. Namun saat memberi Muki sepeda itu, Aira justru menyadari bahwa Muki telah selingkuh. Aira mengejar Muki dan memukulnya.
Muki kemudian memohon permintaan maaf yang menyedihkan. Namun Aira mengingatkan Muki tentang semua uang yang telah dia habiskan untuk Muki. Ia bahkan rela mengubur mimpinya demi membiayai hidup Muki selama ini. Hal yang lebih menyesakkan lagi adalah apa guys? Ini dia, karena Muki berselingkuh dengan wanita yang sudah tua bernama Imah. Tahu kalian Imah kan? 저기 그것이 겨우는 아니고. 겨우 고시종 밥집 아줌마랑 내가 신경도 안 쓰겠어. 근데 어떻게 겨우... Karena sudah terciduk itu, Imah pun melunasi semua hutang Muki pada Aira, termasuk bunga-bunganya. Dengan begitu, hubungan Aira dan Muki pun berakhir. Di sisi lain, Dongman mengunjungi gerobak makanan milik mantan pelatihnya, yaitu Hwang. Hwang ingin Dongman kembali menjadi atlet. Namun Dongman menjelaskan dia tidak memikirkannya mengingat usianya. Hwang lalu menyebutnya menyia-nyiakan bakat. Tetapi Dongman menjadi emosional dan menegaskan sejak 3 November 2007 lalu dia tidak akan berpartisipasi lagi dalam olahraga apapun. Hwang menasehati Dongman untuk melupakan masa lalu dan melanjutkan hidup. 그만 좀 잊어라 잊어. 어? 나 운동 다시는 안 해요. 발차기 하고 싶으면 미치겠지 않아? 돌려차기 하나로 대한민국 1등 먹던 놈이. Oke, saat Imah dan Muki mengantar Aira pulang, mereka hampir menabrak Dongman. Aira memberitahu Dongman bahwa Imah dan Muki telah berselingkuh. Dongman menjadi marah pada Muki dan hampir menghajarnya. Dongman mengantar Aira dan sepedanya pulang. Kala itu, Aira memberitahu Dongman mengenai perceraian mantan kekasih Dongman, yaitu Hyeran. Namun Dongman terlihat tidak peduli dengan berita itu. Di sisi lain, ternyata Hyeran juga ada di sana. Ia hanya bisa melihat Dongman dan Aira bercengkrama. Scene flashback ke masa kecil guys. Saat itu Solhi mengikatkan pita ke rambut Aira yang tengah berpura-pura menjadi pembawa berita. Sementara Dongman yang lucu bermain-main dengan seragam taekwondonya. Kala itu Dongman membuat Solhi menangis karena gerakan taekwondonya. Aira kemudian marah lalu memukul kepala Dongman yang membuat Dongman menangis dan memberinya pelukan serta minta maaf. Nah, kembali ke masa kini, Solhi yang tinggal bersama Aira pergi dengan membawa kopernya. Ia memberitahu mereka bahwa dia ada perjalanan bisnis. Dongman dan Aira kebetulan pergi pada saat yang sama dengan Aira yang berdandan cantik. Hal ini karena ia akan datang ke nikahan Melanie yang menyebalkan. Sebelum pergi, Aira berlagak sok imut di depan Dongman. Dan tentu saja ya kan, hal ini membuat Dongman jengkel. 에라도 신두도. 나 여자 칠 수 있다. 그거를 그만하라고 좀. 그만해. 주인공이 여자도 태어 난 건데. Di kantor, Juman menerima pujian dari supervisor sebab menemukan makanan baru yang terbukti sangat populer. Dia kemudian menemukan sepasang tiket film yang dimasukkan ke dalam file mejanya. Nah, selanjutnya Juman menerima pesan untuk menemuinya di lift tertentu. Juman pun yakin bahwa Solhi lah yang memberikan tiket dan pesan itu. Di dalam lift, Juman bertanya tentang tiket yang diberikan Solhi di mejanya. Namun, Solhi justru bingung kala itu. Ia sama sekali tak pernah memberikan tiket nonton untuk Juman. Tiba-tiba, pegawai lain yang bernama Siska masuk ke lift itu. Ia bertanya pada Juman tentang tiket yang diberikannya. Yap guys, ternyata Siska lah yang diam-diam naksir pada Juman. Hal itu tentu membuat Solhi cemburu. Di acara nikahan Melanie, Aira duduk bersama 3 wanita yang tak terlalu suka padanya. Di sisi lain, Melanie justru kesulitan mengendalikan perayaan di resepsi pernikahannya dan mendapat kecaman dari anggota keluarga. Hal ini karena MC mereka ketinggalan pesawat. Ibu Melanie pun memintanya untuk segera mencari pengganti. Karena Aira memiliki bakat sebagai penyiar, Melanie pun memohon agar Aira yang menjadi MC-nya. Awalnya Aira menolak guys, namun Melanie meyakinkannya. Saat melihat gaun indah yang disiapkan untuk MC, Aira pun jadi setuju. Aira memegang kendali penuh dan berbicara sedikit mengenai sosok Melanie, namun tak menjatuhkannya. Sementara itu, 4 pria terlihat mendiskusikan Aira. Mereka terkesan dengan penampilan dan ketenangan Aira sebagai MC. Salah satu dari mereka adalah Mubin, teman sekelas Dongman saat SMA. 자, 박수 부탁드립니다. 우리 아름다운 신부님 어디 계시죠? 내 거였다.
제 눈시울이 다 뜨거워집니다. Usai menjadi MC, Aira didekati 4 pria yang kagum dengannya tadi. Mereka meminta Aira untuk minum bersama mereka dan akan mengantar Aira pulang. Mereka bahkan bersikeras menyuruh Aira untuk memilih salah satu di antara mereka. 저죠? 그냥 재미로. Dongman pulang ke rumah menemui orang tuanya untuk merayakan ulang tahun ibunya. Ia nampak kesal karena sang ibu yang membuat makanan ulang tahunnya seorang diri. Ayah Dongman sangat kritis terhadap Dongman, mengatai Dongman tak memiliki etos kerja yang tinggi. Ayahnya mengungkapkan kekecewaan mereka sebab Dongman tidak menggunakan keahliannya untuk menjadi instruktur taekwondo. Ia membentak bahwa Dongman menolak untuk hidup dengan layak. Kehilangan kesabaran yang selama ini ia pendam, Dongman bersumpah tidak akan pernah menyentuh taekwondo lagi, guys. Dongman kemudian pergi ke sasana taekwondo milik pelatih Hwang. Saat bercengkerama, salah satu teman Hwang menantang Dongman untuk bertanding. Dongman menerima tantangan itu, guys. Saat pertarungan, Dongman terus menerima pukulan yang menyudutkannya, sehingga pelatih Hwang khawatir dan segera menghentikan pertarungan. Di sisi lain, Aira berbicara dengan Mubin. Mubin mengungkapkan ketiga temannya bertaruh untuk bisa mengantarnya pulang. Siapapun yang bisa membawa Aira pulang, dia akan memenangkan uang sebesar $1.000 dan mendapatkan 2 kali lipat dari hadiah itu jika mereka bisa membawa Aira ke motel. Mendengar itu ya kan, diam-diam Aira menangis dan menelpon Dongman untuk menjemputnya. Mubin lalu mengantar Aira ke tempat parkir di mana ketiga pria itu sedang menunggunya. Aira mencatat mobil mana yang menjadi milik mereka dan kemudian Aira menghancurkan setiap kaca spionnya, guys. Aira memperingatkan ketiganya untuk tidak mendekatinya lagi dan berbalik untuk pergi. Salah satu dari mereka menangkap Aira dengan marah. Namun Dongman muncul tepat pada waktunya. Ia murka melihat Aira dipukuli. Dongman berteriak dan segera menghajar ketiga pria itu dan berakhir di kantor polisi. Dongman berada di sel tahanan, sementara ketiga pria mengalami luka-luka. Petugas polisi berpendapat dengan pengetahuan taekwondo Dongman, hal ini bisa dianggap sebagai percobaan pembunuhan, guys. Pelatih Hwang juga muncul dan memeriksa luka para pria. Hwang justru kagum karena Dongman masih mempunyai kemampuan dalam bertarung seperti dulu. Aira memberitahu salah satu pria, yaitu Yun, bahwa jika Yun benar-benar mengirim Dongman ke penjara, ia berjanji akan membuat Yun selalu masuk ke rumah sakit. Ia juga akan menyebarkan segala kejahatan Yun selama ini. Alhasil, Yun merasa ketakutan dan Dongman dibebaskan. Aira berbicara dengan Dongman, mengapa hidup Dongman sangat memalukan. Dongman kemudian mengatakan ia hanyalah atlet yang lemah, namun Aira tak setuju dengan itu. Aira yakin Dongman akan menjadi besar suatu hari nanti. Ia telah lama mengenal Dongman dan hal itulah yang membuat Aira yakin bahwa Dongman adalah orang yang hebat. 이게 언제 이렇게 덩치는 산만해져서. Esok harinya saat bekerja, Aira menemukan paket misterius yang diberikan untuknya. Namun Aira ragu untuk membukanya. Saat itulah mantan kekasih Dongman, yaitu Hyeran, datang menjumpai Aira. Ia meminta nomor HP Dongman atau lebih baik lagi alamat rumahnya. Namun Aira berbohong bahwa ia tak mempunyai nomor Dongman. Aira mengaku telah kehilangan kontak dengan Dongman. Nah, suatu hari, karyawan yang biasanya membuat pengumuman di departemen store libur cuti, Aira mencoba mengambil peluang ini dengan mendekati manajer Kim. Dia tertarik dengan bagian pekerjaan itu. Manajer Kim lalu memberi Aira kesempatan melakukan pengumuman. Dan jika dia melakukannya dengan baik, pekerjaan itu akan menjadi milik Aira. Aira meminta Dongman untuk merekam pengumuman pertamanya. 기능성 등산복 세일을 진행하고 있사오니 백화점 내 고객 여러분께 안내 방송 드립니다. Aira melakukannya dengan baik dan mendengarkan rekaman itu bersama Dongman. Aira menangis terseduh-seduh karena ia senang bisa melakukan apa yang dia sukai. 사람은 진짜 너무 좋아. 너무.
Malam hari, saat Aira pulang kerja, ia terus diawasi oleh pria misterius. Segera Aira mengambil tasnya dan mengayunkannya dengan kuat untuk menjatuhkan pria itu. Aira berhenti saat melihat pria itu adalah Mubin. Aira bertanya, mengapa dia mengikutinya? Mubin memberi paket untuknya. Yap guys, ternyata paket yang datang di departemen store tadi pagi ini adalah pemberian dari Mubin. Aira lalu membukanya dan itu adalah sepasang sepatu Keds berwarna pink yang cantik. Mubin ingat bahwa Aira merusak sepatunya saat menendang kaca spion teman-temannya. Mubin bertanya kepada Aira, apakah dia mempunyai kekasih? Aira bertanya, bagaimana jika aku tidak punya? Mubin lalu memintanya untuk pergi kencan bersamanya 10 kali guys. Ia akan melakukan yang terbaik untuk membuat Aira jatuh hati padanya. Di sisi lain, Dongman menemui pelatih Huang. Ia bertanya, apakah dia bisa menghasilkan banyak uang jika kembali ke dunia taekwondo? Huang kemudian menjelaskan bahwa Dongman harus memikirkan hal-hal seperti impiannya dan melakukan yang terbaik. Namun ternyata Dongman ingin membelikan ibunya rumah dan ayahnya mobil baru. Huang mengatakan, jika tujuannya adalah menghasilkan uang, maka dia harus menjauh darinya. Oke, selanjutnya Aira mendengarkan rekaman pengumumannya lagi. Dongman mendesaknya untuk mencoba pekerjaan sebagai penyiar, yang merupakan impian Aira sejak lama. Namun, Aira sadar dengan spesifikasi pendidikannya, dia tidak memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang dia inginkan. 너 저번 날에도 한번 봐줬지? Nah, esok harinya saat Aira mulai bekerja, dia terkejut mendengar suara lain yang membuat pengumuman. Dia pergi ke bilik suara dan mendapati manajer Kim dengan seorang gadis cantik. Ia memberitahu Aira bahwa wanita itu adalah penyiar baru. Dan hal ini tentu membuat Aira marah. Saat pemilik toko bergabung bersama mereka, Aira mengatakan bahwa ini sebagai pelanggaran kepercayaan antara buruh dan manajemen. Aira menambahkan bahwa ini bisa menjadi masalah ketenaga kerjaan. Tentu saja ya kan guys, pemilik toko jadi takut sehingga memerintahkan manajer Kim memberikan keadilan untuk Aira dengan melakukan tes ulang secara adil. Saat si wanita pergi ke kamar kecil, ia menghubungi saudara perempuannya yang kebetulan adalah istri pemilik toko. Ia membentak agar suaminya memberikannya pekerjaan. Dia tidak tahu jika Aira mendengar pembicaraan itu. Saat Aira dan wanita itu dites wawancara, si wanita melakukannya dengan baik dengan berita mengenai harga bahan bakar. Namun, pengumuman yang dibacakan oleh Aira justru lebih bagus. Ia mengangkat tema mengenai penjualan di departemen food dan membuat pemilik toko terkesan. Meski begitu, pemilik toko memutuskan untuk memilih si wanita itu yang lolos. Sementara Aira harus kembali ke pekerjaan yang seharusnya dia lakukan. Aira setuju bahwa dia lebih tua, tidak lulus dari akademi penyiar dan tidak memiliki koneksi. Jadi tentu saja dia akan kalah. Namun saat Aira berdiri, dia mengatakan bahwa pemilik toko seharusnya tidak memberinya harapan dengan melakukan wawancara jika dia tidak dipertimbangkan secara adil. Aira kembali ke meja informasi dan setiap kali si wanita itu membuat pengumuman, hatinya seperti tersayat-sayat. Dongman pun muncul menemui Aira. Dongman tahu Aira kembali ke posisi meja informasi. Dongman menyuruh Aira menangis saat merasa ingin menangis. Selanjutnya, Dongman pergi dengan Huang untuk menyaksikan pertarungan MMA. Saat itu, Dongman memperhatikan petarung malam ini diumumkan. Dia adalah Kim Tak-soo. Dongman bertanya mengapa Huang begitu kejam padanya, membuatnya menyaksikan pertarungan Tak-soo. Namun, Huang menjawab bahwa Dongman lah yang kejam terhadap dirinya sendiri. Dia menunjuk bagaimana Tak-soo yang saat ini mondar-mandir di sekitar rings, seolah dialah pemiliknya. Huang mengatakan bahwa dia dan Dongman melakukan hal yang bodoh. Namun, hanya Dongmanlah satu-satunya yang merasa bersalah. Ketika Dongman menyaksikan pertarungan Tak-soo, Dongman melihat bagaimana Tak-soo menjatuhkan lawannya dengan tendangan memutar. Gerakan yang dulunya merupakan keahlian khusus Dongman. Di masa lalu tahun 2007, sebelum pertandingan, pelatih Choi yang merupakan pelatih Tak-soo meyakinkan Dongman untuk kalah. Namun Dongman menolak. Ia mengatakan dengan yakin bahwa tidak ada seorang pun di keluarganya yang ingin dia kalah. Ia bersumpah untuk memenangkan emas dan berjanji akan melunasi utang keluarganya. Bahkan membuat adiknya Dong-ah sehat kembali. Huang memberi semangat pada Dongman dalam perjalanan ke arena.
mengingatkannya bahwa jika Dongman memenangkan pertarungan ini, ia bisa lanjut ke Olimpiade di Beijing. Ayah Dongman juga muncul untuk menyaksikan pertandingan Dongman. Saat Dongman menghadapi Taksu di atas ring, Dongman lebih unggul daripada Taksu. Dongman menuju tribun melihat ibunya bersama Dong-ah yang sakit dan berada di kursi roda, namun tetap menyemangati Dongman. Dongman mulai teringat dengan perkataan pelatih Choi bahwa Dong-ah bisa berjalan jika dia menjalani operasi. Hal itulah yang membuat Dongman jadi menyerah dan siap kalah dari Taksu. Ia ingin pengobatan Dong-ah tetap berjalan. Saat Taksu menendang Dongman, Dongman sengaja jatuh, guys. Dong-ah menangis agar opanya bangun, ya kan, dan berteriak bahwa dia tidak akan pernah berbicara dengannya lagi jika Dongman tidak bangun. Namun saat wasit menghitung sampai 10, Dongman tidak bergerak untuk bangun. Selain demi pengobatan Dong-ah, Dongman juga berkorban demi hutang-hutang keluarganya. Ia siap kalah dan menghancurkan mimpinya sebagai atlet demi keluarganya. Sang ayah pun sangat kecewa dengan pilihan yang Dongman ambil. Usai pertandingan yang dimenangkan Taksu itu, ya kan guys, wasit menyimpulkan tendangan kecil yang diterima Dongman tidak mungkin membuatnya jatuh begitu saja dari pertarungan. Konferensi pers diadakan untuk mengumumkan penemuan itu bahwa pertarungan ini telah dicurangi. Marah karena pengaturan ini ketahuan, Taksu menyuruh Dongman pergi untuk menanggung semua kesalahannya. Pelatih Hwang pun membentak Taksu sebab menjadi anak nakal nan manja. Ia membeli jalan untuk kesuksesan dengan merusak peluang orang lain yang benar-benar memiliki bakat. Meski begitu, Taksu memberitahu Dongman bahwa jika Dongman tidak menanggung rasa bersalahnya sendiri, dia akan memaksa Dongman membayar kembali uang yang telah dibayarkan kepada keluarganya. Akhirnya Dongman muncul di konferensi pers dan mengatakan bahwa ini murni salahnya. Oke, kembali ke masa kini. Dongman bertemu dengan Taksu. Taksu bertanya, mengapa Dongman ada di sini? Menuduhnya muncul karena dia membutuhkan uang. Taksu dengan senyum jahat bertanya, apakah adiknya sudah bisa berjalan? Sakit hati dengan perkataan itu, ya kan? Dongman membentak dan melakukan tendangan samping. Ia lalu mengakhirinya dengan tendangan lokomotif tepat ke wajah Taksu. Dongman berteriak, jika kamu ingin meniru gerakanku, lakukan dengan benar. Jika kita bertemu di atas ring, Taksu pasti langsung tewas. 넌 나랑 비에서 만나면 너 진짜 그것도 한다고 하기만 해. 나 다시는 안 봐. 너 절대 안 봐. 쪽팔려 왜 이렇게 울어? Kembali ke masa kini, Dongman bertemu dengan Taksu. Taksu bertanya, mengapa Dongman ada di sini? Menuduhnya muncul karena dia membutuhkan uang. Taksu dengan senyum jahat bertanya, apakah adiknya sudah bisa berjalan? Sakit hati dengan perkataan itu, Dongman membentak dan melakukan tendangan samping. Ia lalu mengakhirinya dengan tendangan lokomotif tepat ke wajah Taksu. Dongman berteriak, jika kamu ingin meniru gerakku, lakukan dengan benar. Jika kita bertemu di atas ring, Taksu pasti langsung tewas. 넌 나랑 비에서 만나면 Usai kericuhan itu, pelatih Hwang keluar dari gedung dan melihat truk dikelilingi wartawan. Mereka bertanya apakah kamera dashboardnya berfungsi dan menawarkan untuk membeli rekamannya. Tentu saja, ya kan guys, pelatih Hwang dengan senang hati menjualnya. Video itu lalu dengan cepat diunggah ke internet dan langsung viral. Banyak netizen yang terpesona dengan keahlian Dongman dalam bertarung. Di dalam video itu terlihat jelas bagaimana Dongman berhasil menjatuhkan Taksu dengan satu tendangan yang sempurna. Tendangan andalan yang selalu Dongman lakukan saat bertanding dulu. Melihat itu, ya kan guys, pelatih Hwang sangat bangga kepadanya. Dengan segudang rasa percaya diri yang dimiliki Dongman, ia pun mengatakan kepada pelatih Hwang bahwa ia ingin kembali menjadi atlet untuk bertarung. Di sisi lain, Aira yang cantik jelita itu juga bertekad untuk mengejar mimpinya. Ia pergi ke studio foto untuk mengambil foto formalnya. Ia akan pergi foto untuk melamar pekerjaan sebagai penyiar. Tak lama kemudian, Moo Bin datang menghampiri. Ia mengatakan bahwa ia sangat merindukan Aira dan mengajaknya berkencan.
Saat makan malam bersama rekan kantor, Juman bertemu dengan bosnya di toilet. Sang bos menyarankan Juman untuk menikahi Siska. Sebab Siska merupakan putri dari CEO sebuah produsen makanan yang besar. Tak hanya itu, sang bos bahkan tega membandingkan Siska dengan Solhi. Ia mengatakan bahwa Solhi tampak seperti upi abu guys di sebelah Siska yang bersinar. Mendengar pujaan hatinya direndahkan, Juman pun tak merespon kala itu. Dia hanya melemparkan salah satu sepatu bosnya keluar dari restoran secara diam-diam. 그 체인이 걔네 거예요. 아 그래요? 얼굴이 발그레하다. 어? Yap guys, hubungan yang Juman dan Solhi jalani memanglah secara diam-diam, di mana tak ada orang kantor yang tahu. Oke, kita lanjut ya. Dongman kemudian memberitahu Aira bahwa dia berhenti dari pekerjaannya untuk kembali ke sini, bela diri, dan berencana untuk berkompetisi lagi. Ia ingin menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya, termasuk pelatih Hwang dan juga Aira. Mubin yang melihat kedekatan Dongman dan Aira lantas cemburu. Percakapan mereka pun terhenti saat Mubin nimbrung dan mengatakan bahwa dia dan Aira sedang berkencan. Agar tak salah paham, Aira kemudian memberitahu Mubin bahwa ia dan Dongman berteman baik, hanya sebatas teman. Namun Mubin malah menyuruh Aira untuk berhenti berteman dengan Dongman. Aira kemudian menegaskan bahwa hubungan mereka layaknya seperti saudara kandung, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Usai Mubin pergi, Dongman pun memberitahu Aira bahwa dia tidak menyukai Aira berkencan dengan Mubin. 그래서 나 완전 기분 업됐다가 너 때문에 완전 기분 다 잡쳤어. 나도 네가 얘 만나는 거 싫어. 어른들의 세계에선 너 하는 짓 싹 다 빼박이야. Nah, esok harinya, Juman dan Solhi keluar dari apartemennya. Mereka terkejut melihat Hyeran ada di sana. Solhi lantas menghalangi Hyeran untuk memencet bel rumah Dongman. Ia juga berteriak memanggil Aira agar Aira dapat menghadang nenek sihir ini guys. Namun, tak disangka Dongman malah keluar dan bertemu dengan Hyeran. Dengan muka tebalnya, Hyeran bertingkah sok manis dan memanggil Dongman dengan sebutan Oppa. Bangsat. 오빠. Aira panas dan menyuruh Hyeran untuk pergi. Kala itu, Hyeran justru pergi dengan santainya. 야 박혜란이. 오빠. 그거 좀 하지 말라고. 그럼 다들 또 봬요. Saat di dalam, Aira melihat video Dongman yang menendang Taksu. Aira kemudian melihat Hwang yang berbicara dengan Dongman. Aira lantas meminta penjelasan terkait video itu dan Dongman mengatakan bahwa ia akan terjun ke MMA. Aira menyalahkan Hwang atas antusias Dongman dan Hwang lantas ketakutan. Aira melarang Dongman bergaul dengan Hwang dan memerintahkan Dongman untuk berada di tempat kerjanya saat makan siang. 난 여자만 꼬셔. 거시긴 했잖아요. 네가 왜 헛바람이 들어서 날뛰는지 내가 그 원흉을 알지. Saat Taksu diwawancara, reporter pun bertanya tentang Dongman. Kala itu Taksu malah berkata bahwa Dongman hanyalah preman jalanan. Dongman yang melihat wawancara Taksu di TV itu lantas murka. Taksu mengatakan bahwa ia akan menerima tantangan Dongman jika Dongman bisa memenangkan pertarungan amatir. Dongman semakin panas dan ingin melakukan pertandingan itu. Namun Hwang malah melarangnya. Ia ingin Dongman fokus berlatih sebab saat ini Dongman belum siap untuk bertarung. 날락가면 될 거 아니냐고. 나 안 진다니까. 훈련 좀 더 한 다음에. 나 운동 쉰 적 없어요. Aira diskusi dengan manajer Kim untuk memberikan Dongman pekerjaan. Ia mengatakan bahwa Dongman sangat tampan dan jago bela diri. Di sisi lain, Dongman bertemu dengan manajer Andi. Ia membahas perihal memasukkan Dongman ke pertandingan amatir dengan tujuan agar Dongman bisa menang. Ia ingin Dongman bisa segera bertarung dengan Taksu untuk misi balas dendam. Sayangnya pertandingan amatir ini akan berlangsung esok hari. Andi menjelaskan bahwa Taksu berencana membuat Dongman di blacklist. Jadi jika Dongman ingin bertarung, Dongman harus melakukannya sekarang sebelum Taksu memastikan bahwa Dongman tak bisa berkompetisi dimanapun. Hwang kemudian menolak rencana ini sebab ia merasa bahwa Dongman belum siap untuk bertarung yang sesungguhnya. Namun Andi diam-diam membujuk Dongman untuk tanda tangan di formulir pertandingan.
Aira kembali ke meja informasi saat Dongman muncul. Aira memberitahu Dongman terkait pekerjaan di bidang keamanan. Namun Dongman malah menolak. Fokus Aira lantas teralihkan saat melihat wanita yang diduga mencuri jam tangan dan hendak meninggalkan toko. Aira menghentikannya dan memeriksa tasnya. Namun ternyata tak ada jam tangan yang dicuri. Karena nggak puas ya kan, Aira pun menjatuhkan topi wanita tersebut. Dan terlihatlah jam tangan itu meski berjasa menangkap pencuri. Aira malah dimarahi karena ternyata wanita itu adalah istri bosnya. Wanita itu kemudian mengatakan bahwa ia tak mencuri dan berdalih bahwa ia memiliki hak perlakuan khusus. Ia diperbolehkan mengambil barang apa saja di mall dan akan membayarnya nanti. Mendengar itu, Aira lantas berkata, jika kau memiliki hak istimewa, lalu mengapa harus menyembunyikan jam itu di balik topi? Si wanita hanya bisa terdiam bungkam atas pertanyaan Aira. Tak ingin masalah jadi berlanjut ya kan, manajer Kim pun memaksa Aira untuk minta maaf. Tak terima Aira direndahkan, Dongman pun datang dan melemparkan topi Aira ke arah si pencuri itu. Ia menegaskan bahwa Aira akan berhenti kerja mulai detik ini. Di mata Dongman, Aira tak bersalah sama sekali. Aira tak perlu minta maaf pada pencuri licik seperti itu. 도둑 잡는 평범한 직원이라고. Esok harinya Aira bersiap untuk berkencan. Ia bertemu dengan pemilik apartemen baru yaitu Ibu Boki. Ia meminta Aira untuk membayar uang sewa. Namun kala itu Aira justru meminta waktu tambahan. Saat Dongman berlatih, ia marah pada pelatih Wang yang tak mengizinkannya tanding di pertandingan amatir. Bagi Dongman, peserta amatir bukanlah ancaman yang besar. Ia merasa yakin bisa mengalahkannya. 정신 안 차려 임마? Tak berapa lama kemudian, Taksu dan pelatih Choi datang menghampiri. Mereka menawarkan Dongman untuk mengelola gudang perusahaan. Tentu saja ini adalah sogokan agar Dongman tak jadi bertekad melawannya. Taksu juga menambahkan bahwa Dongman berhutang banyak padanya terkait biaya pengobatan adiknya Dongman, yaitu Dong-ah. Bukannya nerima, Dongman justru semakin marah guys. Saat Aira berkencan dengan Mubin, Mubin menyarankan Aira untuk pindah ke apartemen yang lebih dekat dengannya. Aira mengatakan bahwa ia sangat terikat dengan tempatnya saat ini. 있는데 집이랑 정이 들어서. Ketika Dongman pulang ke rumah, ia mendapat pesan dari Andi yang memberitahunya tentang lokasi tempat pertandingan amatir diadakan. Karena Dongman semakin murka dengan tingkah Taksu, Dongman akhirnya setuju untuk tanding. Dongman bahkan sempat memberitahukan info ini pada Aira dan memintanya datang ke lokasi tanding. Karena khawatir ya kan, Aira pun segera pamit dan meninggalkan Mubin. 아 예. 저 그냥 쪼개서 좀 내려주면 좋겠는데. 갔다 올게. Saat pertandingan, Dongman diserang lawannya yang membuat Dongman terpojok. Aira pun semakin khawatir melihat itu. Dongman pingsan dan wasit segera memanggil dokter. Di sisi lain guys, Andi keluar dan memberitahu Taksu bahwa ia berhasil mendapatkan video pertarungan Dongman yang dikalahkan. Video itu pun diunggah ke internet. Saat tersadar di rumah sakit, Dongman melihat Aira yang menangis terseduh-seduh. Aira berteriak padanya untuk tidak bertarung lagi. 피곤하게. 너 진짜 그것도 한다고 하기만 해. 나 다시는 안 봐. 너 절대 안 봐. 왜 이렇게 울어? Kala itu, Hyeran tiba-tiba muncul dan bertanya, apakah Dongman baik-baik saja? Kencana ya, kencana. Hyeran meminta Aira untuk pergi. Namun, Aira justru menegaskan bahwa Hyeran lah yang harus pergi. Dongman ikut bicara kala itu. Ia meminta Hyeran untuk menjauhinya. Ketika Dongman sudah pulang, Hwang pun datang dan memeluknya. Ia bersyukur karena Dongman masih hidup. Ternyata lawan Dongman di pertandingan amatir kala itu adalah petinju profesional yang dibayar Taksu. Saat akan pulang nih guys, petinju itu mengingatkan Taksu untuk menjauhi Dongman. Jangan sampai Taksu bertarung dengannya. Yap guys, petinju profesional ini mengakui bahwa Dongman adalah petarung yang hebat. Taksu tak akan bisa mengalahkannya. Oke, esok harinya Dongman dan Aira makan di minimarket secara terpisah. Aira pun melompat ke girangan saat melihat pesan bahwa ia berkesempatan untuk tes wawancara di KBC. Tentu saja ya kan, Dongman juga ikut senang kala itu. 면접 보러 오라!
Siang harinya, Hyeran menjumpai Aira. Ia mengatakan bahwa ia akan memulai kembali hubungan dengan Dongman. Hyeran menegaskan bahwa Dongman adalah miliknya. Kesal dengan perkataan muncung ulat berbisa ini ya kan, Aira pun menyuruh Dongman untuk membawa Hyeran pergi. Saat Dongman dan Hyeran bicara berdua, Dongman bertanya mengapa Hyeran datang ke sini. Kala itu Hyeran berkata bahwa ia sangat khawatir pada Dongman. Aira yang menguping pun jadi cemburu guys. 오빠, 내 전화만으로도 오빠 흔들리잖아. 숨이 다 탁 막히더라. Di hari yang sama, Ibu Solhi datang dari kampung dan membawakan makanan untuk dibawa Solhi ke pesta ulang tahun keponakan Juman. Saat telah sampai ke gedung pestanya, sang ibu menyuruh Solhi saja yang masuk. Di sana, keluarga Juman justru menghina masakan yang dibawa Solhi. Tak hanya itu sobatku, mereka bahkan tega menyuruh Solhi menjadi babu di sana. Hal ini tak sengaja dilihat oleh ibunya Solhi. Ia merasa miris dengan nasib Solhi yang malang. Ia pun memberikan amplop hadiah atas nama Solhi dengan nominal yang cukup besar. Hal ini tentu membuat keluarga itu jadi kaget, sekaget-kagetnya. Tak berapa lama kemudian ya kan, Juman datang ke sana. Ia kaget melihat Solhi yang diperlakukan bagaikan babu. Juman marah dan mengatakan pada keluarganya agar tak berbuat seperti ini lagi. Bagi Juman, Solhi adalah wanita paling berjasa di kehidupannya. 서리 집에서 누나 명절 때 누나 시집에 안 가잖아. Nah, saat perjalanan pulang, Solhi bertanya pada Juman, mengapa Juman bisa datang ke pesta itu, padahal Juman harus lembur hari ini. Juman pun berkata bahwa ibumulah yang menyuruhnya. Ia meminta Juman untuk menjaga Solhi. Mengetahui hal itu, Solhi pun menangis guys. Ia terharu sekaligus malu, karena ternyata sang ibu tahu bahwa ia diperlakukan seperti itu. Bokhi berkunjung ke department store dan menyuruh manajer toko untuk mengontrol pembeli. Ia kesal dengan kasus Aira yang harus minta maaf ke istri bosnya. Padahal Aira tidak bersalah. Jika hal ini dibiarkan, lama-lama department store ini bisa tutup. Yap guys, ternyata ibu pemilik apartemen ini juga adalah pemilik department store tempat Aira bekerja. Idiot. Dongman pergi ke bar menjumpai Taksu. Ia meraih tangan Taksu dan menjatuhkannya. Ia berterima kasih pada Taksu sebab memberikannya lawan yang tangguh di pertandingan amatir. Meski kalah, setidaknya Dongman bisa berlatih dengan petarung profesional. Dongman kemudian berbisik, kita akan segera jumpa di pertandingan. Saat Aira dan Mubin hendak pergi berkencan, Mubin memperlihatkan karangan bunga berbentuk hati untuknya. Tiba-tiba Aira mengalami sakit perut yang membuatnya pingsan. Mubin lalu membawa Aira ke rumah sakit. Ternyata Aira mengidap sindrom iritasi usus besar yang mengakibatkan penumpukan gas yang menyakitkan. Saat Aira sudah sadar guys, Mubin berkata dengan lembut bahwa ia sangat mengkhawatirkannya. Hal ini tak sengaja dilihat oleh Dongman dan tentu saja membuatnya jadi cemburu. Dongman lalu bertanya, apakah mereka berdua berkencan? Bukannya menjawab, Mubin malah kembali bertanya guys, apakah Dongman menyukai Aira? Aira pun jadi penasaran dengan jawaban Dongman guys. Sayangnya guys, kala itu Dongman hanya mengatakan bahwa ia adalah walinya Aira. Si bonga ini. Ia memperingatkan Mubin untuk tak melewati batas atau ia akan marah. 네가 뭔데 엎어버려? Aira kemudian bertanya, mengapa Dongman harus marah? Dongman pun menjawab bahwa Mubin adalah seorang penipu. 서리 주만이 나한텐 다 똑같이. 이거 봐, 이거 이상한 놈 맞다니까. 그러니까 철벽 딱 치라고. Di tempat lain, Taksu terlihat kesal saat membaca sebuah artikel. Ternyata media telah curiga dengan aksi Taksu yang menyewa petarung profesional untuk melawan Dongman. Taksu pun menyuruh Andi untuk menuntut penerbit artikel ini. Namun Andi mengatakan bahwa kita tak bisa menuntutnya karena berita ini adalah fakta. Jika ingin terbebas dari kondisi ini, kita harus membuat berita yang lebih besar untuk menutupinya. Di rumah sakit, teman-teman Mubin yang sempat berselisih dengan Aira datang untuk minta maaf. Mereka juga mengatakan bahwa akan ada pesta perkumpulan dokter besok malam. Setiap tahun, Mubin selalu datang seorang diri tanpa pasangan. Dan mereka berharap bahwa besok malam Aira sudi mendampingi Mubin. Aira hanya terdiam kala itu, karena Mubin tak pernah cerita tentang pesta ini.
Oke, besoknya Susanti, tahu kalian Susanti kan? Ia marah-marah pada pelatih Huang sebab jualan di depan restoran keluarganya. Dongman hanya terdiam kaku kala itu, karena ia tak menyangka bisa berjumpa lagi dengan sang mantan kekasih saat SMA dulu. Dongman dan Susanti kemudian duduk untuk berbicara. Mereka mengenang masa lalu, di mana saat putus dengan Dongman, Susanti malah pacaran dengan Mubin yang seorang dokter. Mubin bahkan sengaja berhenti ke pom bensin tempat Dongman bekerja untuk pamer bahwa Susanti kini adalah pacarnya. Oke, kembali ke masa kini guys. Susanti mengatakan bahwa Mubin kini adalah sampah. Mubin telah memberi undangan pernikahan padanya. Mengetahui bahwa Mubin akan menikah, Dongman pun jadi khawatir pada Aira. Ia kemudian berlari untuk mencarinya. Di sisi lain, Aira diam-diam datang ke acara pesta perkumpulan dokter sebagai kejutan untuk Mubin. Namun di sana, Aira malah melihat Mubin yang menggandeng wanita lain. Wow, tak hanya itu, ternyata Mubin dan sang wanita juga akan segera menikah. Apa-apaan kau Mubin? Wanita ini adalah anak pemilik rumah sakit guys. Karena sudah terciduk ya kan, Mubin pun mengajak Aira bicara empat mata. Ia menegaskan bahwa hatinya tulus untuk Aira. Awalnya ia mendekati Aira hanya karena Dongman. Ia ingin menghancurkan hati Dongman dengan mengencani sahabatnya. Namun saat bersama Aira, rasa cinta yang sesungguhnya justru muncul. Ia benar-benar mencintai Aira. Meski begitu, ia tak bisa lari dari pernikahan ini. Ia ingin tetap berkencan dengan Aira walau sudah menikah sekalipun. Melihat tingkah Mubin yang egois itu ya kan, Aira pun menyebutnya sampah kau, sampah. 이젠 드라마에서도 안 먹혀요. 일본 하객들 표도 다 끊어줬고. 됐고. Dongman akhirnya berjumpa dengan Aira dengan wajah sedihnya. Dongman kesal dan ingin menghajar Mubin. Namun Aira malah meminta Dongman untuk duduk menemaninya. Aira mengatakan bahwa sebenarnya ia tak mencintai Mubin. Ia berkencan dengan Mubin semata-mata hanya karena Mubin berdiri di pihaknya. Dengan menutup wajahnya, Aira pun menangis sejadi-jadinya. 걔가 날 우습게 본다고 내가 뭐 우스워지나. 똥이나 밟고 다니니까 내가. 떨린단 말이다. Saat pulang ke rumah, Dongman dan Aira merasa canggung dan tak nyaman satu sama lain. Dongman lalu bertanya apakah Aira akan hadir ke pertandingan 2 hari lagi. Aira pun jadi marah karena Dongman mau bertarung. Kala itu dengan lembut Dongman mengatakan pada Aira bahwa ia akan baik-baik saja. Esok harinya, Solhi dan Siska nongkrong bersama. Siska pun menyuruh Solhi untuk mendeskripsikan pacarnya. Kala itu, dengan manis Solhi mengatakan bahwa pacarnya mirip boneka beruang. Ya, yang besar namun lucu dan penyayang. Mendengar itu, Siska pun mengatakan bahwa mereka memiliki selera yang sama. Ia juga senang karena Solhi telah memiliki pacar. Itu berarti Siska tak perlu ragu untuk mendekati Juman. Yap guys, karena pacaran secara diam-diam, tak ada satu orang pun di kantor yang mengetahui bahwa Solhi dan Juman adalah sepasang kekasih. Termasuk Siska. Mengetahui bahwa Siska mengincar pacarnya yaitu Juman, Solhi pun hanya bisa terdiam. 아무래도 나 미쳤나 봐요, 언니. 막 이렇게 난리가 나는 게 사랑이면. Keesokan harinya saat Aira wawancara kerja, pihak perusahaan menolaknya dengan alasan kurang pengalaman dan CV-nya tidak menarik. Aira tak memiliki latar belakang pendidikan yang relevan seperti para kandidat lain. Karena hal itu, Aira hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan pulang sambil menangis. Keesokan harinya, saat Aira wawancara kerja, pihak perusahaan menolaknya dengan alasan kurang pengalaman dan CV-nya tidak menarik. Aira tak memiliki latar belakang pendidikan yang relevan seperti para kandidat lain. Karena hal itu, Aira hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan pulang sambil menangis. Di sisi lain, Juman dan Solhi tengah duduk di halte bus. Solhi berkata bahwa ia merasa seperti simpanan Juman karena tak ada satu orang pun di kantor yang tahu hubungan ini. Mendengar itu, Juman pun berjanji akan segera mempublish hubungan mereka saat ia telah naik jabatan sebagai manajer. Ketika turun dari bus, Siska tak sengaja menciduk Solhi dan Juman yang bergandengan tangan. Siska terdiam kaku menyaksikan kejanggalan ini. Apakah mereka benar pacaran kok gandengan tangan? Menjelang pertandingan, Dongman pun menghubungi ibunya. Sang ibu berbohong dan berkata bahwa ayahnya ingin bicara. Hal ini membuat sang ayah terbatuk saking gugupnya. Alhasil, Dongman pun hanya menitipkan pesan. Ia berharap bahwa kali ini sang ayah dapat percaya padanya. 일하러 가야 돼서
애랑 화해하라니까. Di menit akhir akan bertanding, pelatih Hwang kaget karena Byung Jo akan menjadi lawan bertarung untuk Dongman. Hwang tentu protes akan hal itu. Bagaimana bisa Byung Jo yang banyak pengalaman disandingkan dengan Dongman? Meski begitu, Dongman tetap optimis bahwa ia bisa mengalahkan Byung Jo. 10년 만이다, 그치? 긴장하지 마. 긴장할 거 없어. Acara pun dimulai dan Dongman memasuki arena. Di sana panggung justru gempar karena kehadiran Hyeran. Para reporter sangat kepo dengan alasan Hyeran datang ke sini. 지금 링 위에 서 있는 저 선수요. Oke, pertandingan dimulai. Byung Jo secara agresif terus menyerang Dongman. Meski begitu guys, saat ada celah, Dongman pun meluncurkan tendangan andalannya dan berhasil menjatuhkan Byung Jo. Dongman pun langsung menang dengan begitu mudahnya. Hebatnya, pertandingan ini hanya berlangsung selama 19 detik guys. Dan Dongman langsung menang dengan mutlak. Hal ini membuat Taksu jadi ketar-ketir. Saat akan keluar dari arena, para reporter terus bertanya mengenai hubungan Dongman dengan Hyeran. Namun kala itu Dongman hanya mengabaikan Hyeran. Dongman justru datang menghampiri Aira yang meringkuk menutup matanya. Yap guys, Aira ternyata datang untuk menyaksikan pertandingan Dongman. Namun ia tak sanggup jika melihat Dongman terluka lagi. Saat menghampiri itu, Dongman dengan tulus mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Aira tak perlu menangis khawatir seperti ini. Kabar ini tentu membuat Aira sangat senang dan juga lega. 난 못 보겠다고. 너 진짜 이거 좀 안 하면 안 돼? 나 이겼다니까. Esok harinya, Aira melakukan panggilan telepon dengan sang ayah. Sang ayah menawarkan diri untuk mengirimi Aira uang. Namun tentu saja ditolak. Percakapan ini tak sengaja didengar oleh Bok-hee. Di sisi lain, Dongman merasa sangat senang karena dapat uang dari pertandingan tadi malam. Dongman langsung mentransfer sebagian uang untuk ibunya. Tak hanya itu, Dongman juga membelikan adiknya sepatu Cats yang cukup mahal. Untuk Sol-hee, Dongman membelikannya boneka yang lucu. Sedangkan untuk Juman, Dongman membelikannya item di dalam games. Lalu, untuk sahabat terbaiknya yaitu Aira, Dongman memberikannya cincin emas. Aira sangat senang ya kan, dan berterima kasih pada Dongman. 아니 근데 왜 반지를 사냐고. 반지를. Di waktu selanjutnya, Aira mendapat pesan bahwa sang ayah telah mengiriminya uang. Hal ini tentu membuat Aira frustasi. Meski merantau, Aira ingin terkesan mandiri di mata ayahnya. By the way guys, karena Dongman terbukti jago, salah satu gubernur pun ingin mengadakan pertunjukan atraksi oleh Dongman. Aira berkunjung ke panggung tempat Dongman akan tampil dan mendapati suasana yang kacau di sana. Terlebih lagi pada MC yang terlihat canggung. Agar acara berjalan lancar, Dongman pun merekomendasikan Aira saja yang menjadi MC-nya. Oke, Aira tampil dengan percaya diri. Ia mulai menguasai panggung dan berterima kasih kepada gubernur yang mensponsori acara ini. Dengan keahlian Aira dalam membawakan acara, suasana pun berubah drastis. Dari yang awalnya suram menjadi heboh dengan sukacita dan gembira. Esok harinya, Aira kembali bersiap untuk tampil. Sang ayah juga antusias ingin merekam Aira yang jago menjadi MC. Namun tiba-tiba Hyeran datang dan naik ke panggung. Ia mengambil alih pekerjaan Aira sebagai MC. Hal ini membuat Aira sakit hati dan sangat malu karena kejadian ini disaksikan langsung oleh ayahnya. Sang ayah berkata bahwa ia datang ke sini bukan hanya untuk melihat Aira tampil, tetapi juga ingin memberikan Aira makanan. Aira yang malu pun kekeh meminta ayahnya pulang saja. Sebelum pergi, sang ayah menyisipkan uang pegangan untuk Aira, namun ditolak mentah-mentah.
Aira menegaskan bahwa ia bukanlah anak kecil lagi yang mengharapkan uang dari ayahnya. Aira sangat malu karena sang ayah menyaksikan Aira yang belum bisa meraih cita-citanya. Kala itu sang ayah berkata, setiap orang memiliki levelnya masing-masing nak. Dan Aira tak perlu menutupi apapun darinya. Ia akan terus mendukung Aira sampai kapanpun. Menjelang pergi, Aira berkata, ia berharap sang ayah mau datang lagi saat dirinya tampil di panggung yang lebih besar. Di sisi lain, Solhee bertemu dengan Siska. Karena Siska sudah tahu hubungan dirinya dengan Juman, Solhee pun meminta Siska untuk menjauhi Juman. Namun tentu saja hal ini ditolak mentah-mentah oleh Siska, guys. Ia bertekad untuk merebut Juman dari sisi Solhee. 이게 지금 그 디졸브 단계인 거면 난 그냥 밤에 찾아오지도 말고 톡하지도 말고 전화하지도 말아주세요. Dongman bertemu dengan Hyeran. Di sana Dongman mengatakan bahwa Aira lebih baik daripada Hyeran. Dengan sinis, Hyeran pun bertanya, jika Aira memang lebih hebat, lalu mengapa Dongman tak pernah berkencan dengannya? Hyeran juga berkata bahwa ia bertingkah seperti ini semata-mata karena belum bisa move on dari Dongman. Kala itu Dongman menegaskan bahwa kita hanya masa lalu dan saat ini aku hanya mencintai Aira. Yap guys, ternyata Dongman menaruh hati pada sahabatnya itu. Saat Dongman dan Hyeran tengah bicara, Aira tak sengaja melihatnya. Ia pun jadi cemburu karena mengira bahwa Dongman akan balikan dengan Hyeran. Ternyata kala itu Hyeran sadar bahwa Aira menyaksikannya dari jauh. Dengan licik Hyeran pun menyosor Dongman agar Aira salah paham. Dan benar saja guys, Aira semakin cemburu kala itu. Dongman yang kaget kejadian ini dilihat Aira, ia langsung mengejarnya. Ia menegaskan bahwa Aira salah paham dan langsung mengajaknya pacaran. Dongman bahkan menyosor bibir Aira kala itu guys. Ternyata selama ini Aira juga suka pada Dongman. Ia pun menerima pernyataan cinta Dongman dan lanjut cipok-cipokan. 우리 사겨. Baru 1 menit pacaran, pasangan baru ini langsung posesif satu sama lain. Dongman mengatakan bahwa ia tak ingin Aira dekat dengan pria lain. Begitu juga dengan Dongman. Baru sehari pacaran, pasangan ini langsung diterjang badai masalah. Ternyata Hyeran sengaja pindah ke apartemen dekat mereka agar bisa terus melihat Dongman. Meski Dongman dan Aira telah mengatakan bahwa mereka kini pacaran, Hyeran tampak nggak peduli. Jiwa pelakor memang sudah tertanam di kepala Hyeran. 이젠 뭐 아니면 도야. 돌이킬 수 없게 된 거야. 우리 사겨. 정식으로 그러기로 했어. Oke, kita lanjut di pertandingan selanjutnya ya. Dongman akan melawan Duho. Tahu kalian Duho kan? Ia adalah anak didik pelatih Hwang. Namun kini telah berkhianat dan pindah ke Taksu. Sebelum bertanding, Dongman bertanya pada Duho, "Mengapa kau hianati kami?" Sambil menangis, Duho pun jujur dan berkata bahwa ini demi anaknya yang sedang sakit parah. Taksu berjanji akan membantu biaya pengobatan anaknya. Karena itulah mau nggak mau ia harus pindah ke tim Taksu. Duho juga minta maaf karena ia tak memiliki pilihan lain. Sadar karena posisi Duho yang terjepit, Dongman pun memakluminya. Pelatih Hwang bahkan mempersilahkan Duho kembali ke timnya kapanpun yang Duho mau. Di hari pertandingan itu, Aira terpukau dengan MC yang ada di sana. Aira juga melihat poster rekrutmen untuk MC. Ia memberitahu Solhee bahwa akan sangat menyenangkan jika ia bisa menjadi MC untuk acara tinju. Meski tak yakin, namun Aira nekat untuk mendaftarkan dirinya. Umumnya MC di acara tinju adalah laki-laki. Jika Aira berhasil lolos seleksi, maka ia akan menjadi MC wanita pertama untuk acara tinju. Aira jadi makin bersemangat kala itu. Saat pertandingan Dongman melawan Duho dimulai, Aira kembali keluar. Ia tak sanggup menyaksikannya. Dongman menghajar Duho dengan tendangan andalannya. Ia berkali-kali menguasai panggung, namun Dongman ragu mengakhirinya. Ia nggak tega menghabisi Duho yang menjadi tulang punggung keluarganya. Setelah berpikir panjang, akhirnya mau nggak mau Dongman harus mengakhirinya. Ia pun menang melawan Duho. 결정적 타이밍을 놓치고 있는데요.
Saat makan bersama, Huang kesal karena Dongman yang sempat ragu di pertandingan tadi. Ia menegaskan bahwa di dalam ring tak ada yang namanya belas kasihan. Hanya yang terkuatlah yang layak menang saat pertandingan. Untuk itu saat bertanding, masalah pribadi harus dikesampingkan. Dongman pun mengerti akan nasihat itu. Oke, esoknya Aira bertemu dengan Nam-il. Ia adalah anak dari Bong-hee, pemilik apartemen. Meski tampan, namun Nam-il ini cukup angkuh. 잘생긴 게 싸가진 드럽게 없으시네. Malam harinya, Dongman dan Aira ngobrol di atap. Dongman bertanya tentang wawancara Aira untuk menjadi MC MMA 2 hari lagi. Apakah kau nggak gugup? Kala itu Aira berkata bahwa ia akan berjuang untuk lolos. Karena itu satu-satunya cara untuk melindungi Dongman saat di ring pertandingan. Dongman pun senang karena Aira yang selalu mau melindunginya. 좋아? Di sisi lain, saat Juman ingin memberikan hadiah untuk Solhee, tiba-tiba Siska menelpon. Siska mengatakan bahwa ia mengalami kecelakaan dan berharap Juman datang membantunya. Juman pun datang ke sana dan langsung menyelesaikan konflik antara Siska dan korbannya. Usai masalah selesai, Juman pun mengantarkan Siska pulang. Ternyata ya kan guys, Juman sadar bahwa Siska ingin mendekatinya. Juman pun meminta Siska untuk berhenti mengejarnya. Udahlah dek, sampai sini aja lah kau ya. Siska malah pura-pura terjatuh, hingga akhirnya Juman membantunya berdiri. Ia bahkan membantu Siska mengantarkan barang-barangnya sampai ke rumah. Namun sayang, pintu itu malah tertutup. Di saat yang bersamaan, ibu Siska pun datang berkunjung. Agar tak salah paham, Siska pun menyuruh Juman bersembunyi. Hingga saat sang ibu ketiduran, Siska pun mengecek lokasi Juman bersembunyi. Ternyata Juman juga ketiduran di sana guys. 깼어요? Esok harinya, Solhee curhat pada Aira dan Dongman bahwa Juman tak pulang semalaman. Karena curiga pada Siska, si ular berbisa itu, Aira pun mengajak Solhee ke apartemen Siska. Dan yap, guys, mereka malah menciduk Juman yang keluar dari apartemen itu. Aira sangat marah pada Juman karena tega mengkhianati Solhee seperti ini. Namun Juman berkata bahwa mereka hanya salah paham. Tak terjadi hal apapun antara aku dan Siska. Solhee yang terlanjur kecewa mengatakan bahwa ia nggak peduli dengan apa yang terjadi. Ia hanya ingin putus. Solhee langsung pergi dari sana guys. Karena isu kejahatan 2007 lalu mulai terkuak, Taksu pun melakukan konferensi pers. Ia berbohong dan mengatakan bahwa pertandingannya dengan Dongman di tahun 2007 lalu tak pernah dicurangi. Ia tak menyogok siapapun dan uang yang pernah ia berikan untuk Dongman adalah uang pribadi semata-mata untuk membantu Dongman. Taksu menegaskan bahwa di tahun 2007 lalu itu ia berhasil menang melawan Dongman karena kemauannya sendiri. Untuk membuktikan kemampuannya dalam bertanding, sekarang Taksu menantang Dongman bertarung sekali lagi dan akan berjalan dengan adil. Dongman bertemu dengan ayahnya di halte bus, namun ayahnya nyaris tak memandangnya. Yap guys, masih ada perang dingin di antara anak dan ayah ini. Saat di rumah, sang ayah malah mengomel. Ia bertanya, mengapa Dongman ada di rumah saat siang hari? Apakah kau menganggur? Dongman pun mengatakan bahwa ia sedang bekerja. Namun ia tak mengatakan pada ayahnya bahwa ia akan bertanding. 아이고, 확이나 일하고 왔겠다. Di sisi lain, Juman terus membujuk Solhee. Ia menegaskan bahwa itu hanyalah salah paham. Solhee pun berkata bahwa Juman selalu mematikan HP-nya saat malam hari. Namun belakangan ini, Juman selalu mendapatkan pesan dari Siska. Hal itu membuat hati Solhee terasa tercabik-cabik. 밖에 내놔줘. Saat Dongman pergi ke bar, ia melihat sang ayah yang direndahkan oleh bosnya. Hal ini mengingatkan Dongman dengan bosnya saat menjadi pembasmi hama, di mana ia selalu direndahkan dan dimarahi. Usai pulang, Dongman pun mengajak sang ayah bicara. Ia bertanya, apakah yang menjadi cita-cita ayah? Sang ayah menjawab, dulu ia sangat ingin menjadi pilot. Tapi hal ini tak bisa ia gapai karena masalah keuangan. Kini yang menjadi cita-cita ayah adalah kesuksesan Dongman. Mendengar itu, Dongman pun berkata, aku mungkin gak bisa membantu ayah menjadi pilot, tapi aku berjanji ya, suatu hari nanti aku akan menerbangkan ayah di penerbangan kelas 1 atau VIP. Benteng perselisihan ayah dan anak ini pun mulai mencair. 비행기 1등석은 내가 꼭 한번 태워드릴게. 이제 그냥 소주 한잔 따라주네. 썩을 놈. 한번 좀 드셔보시라니까.
Esok harinya Dongman mengajak sang ayah ke tempat latihan. Disinilah sang ayah baru tahu bahwa anaknya Dongman bersedia kembali menjadi atlet. Ia sangat senang akan hal itu. Dongman pun mengatakan, "Percayalah padaku ayah." Sang ayah dengan lirih berkata, "Sudah terlambat bagiku untuk menjadi pilot, namun tidak dengan Dongman. Aku percaya kau akan menjadi atlet yang sangat hebat." Sang ayah juga minta maaf pada Dongman. "Andai saja aku tak bangkrut dan tak memiliki masalah keuangan saat itu, Dongman pasti akan menang dan tak mengalah pada Taksu." Kini sang ayah bisa bernafas lega karena Dongman yang kembali bersemangat menjadi atlet. Di sisi lain, Siska kembali mengajak Solhi untuk bicara. Siska meminta maaf namun ia tetap ingin berkencan dengan Juman. Kala itu dengan tenang Solhi justru tak melarangnya. "Aku telah putus dengan Juman. Kau bisa melakukan apapun dengan Juman sekarang." Dongman kemudian menghampiri Hwang yang tengah asik berjualan. Dongman berkata bahwa ia telah lelah untuk berpura-pura menjadi dewasa. Ia sangat ingin bertarung dengan Taksu. Setiap kali melihat Taksu berhasil dengan segala kecurangannya, ia merasa muak di dalam hati. 코치님이랑 스파링하면 맨날 탭쳐둬요. 여기가 막 미칠 것 같았었다고. Setelahnya Dongman pun menjumpai Aira. Dongman berkata bahwa ia akan melawan Taksu. Kala itu Aira merasa bahwa Dongman akan kalah jika nekat melawan Taksu. Meski begitu Dongman tetap gigih ingin bertarung. Ia tak ingin menang, ia hanya ingin bertarung. Terlepas apakah menang atau kalah, Dongman sangat ingin menghajar Taksu. Oke, besoknya ibu Juman datang mengunjunginya. Ia tak tahu bahwa Juman dan Solhi telah putus. Sang ibu mengundang Juman dan Solhi untuk hadir ke acara pindah rumah saudaranya. Kala itu Juman justru menolak, karena jika Solhi ke sana, ia hanya akan diperlakukan seperti babu. Di sisi lain, ibu Solhi juga datang mengunjungi Solhi. Ia curiga bahwa Solhi dan Juman sedang bertengkar. Sang ibu menasihati Solhi bahwa sesungguhnya lelaki itu sama aja dek. Namun setidaknya Solhi harus bersyukur bahwa Juman tidak selingkuh. Kala itu Solhi hanya terdiam karena sebenarnya masalah utama keretakan mereka adalah perihal perselingkuhan. Solhi pun tak memberitahukan fakta ini pada ibunya. Saat akan keluar rumah, ibu Juman dan Juman tak sengaja bertemu dengan Solhi dan ibunya. Disinilah para ibu-ibu ini baru tahu bahwa anaknya telah putus. Usai pertemuan yang canggung itu, ibu Juman pun mengungkapkan kebahagiaannya karena Juman yang telah putus. Ia bahkan jujur bahwa sebenarnya ia tak menyukai Solhi sebagai calon menantunya. Kala itu, Juman menegaskan bahwa Solhi adalah wanita terbaik di hidupnya. Tak akan ada seorang pun yang dapat menggantikannya. Juman bahkan tak ingin menikah dengan siapapun. Mendengar itu sang ibu lalu bertanya, "Mengapa kalian bisa putus?" Dengan penuh rasa kesal, Juman pun mengatakan, "Karena aku sampah." Di tempat latihan guys, pelatih Hwang dan Dongman menatap kaget pada sosok pria misterius yang menghampiri. Siapakah pria ini? Di tempat latihan, pelatih Hwang dan Dongman menatap kaget pada sosok pria misterius yang menghampiri. Ternyata pria tampan ini adalah John. Ia adalah keponakan dari petarung profesional yang pernah disewa Taksu. Ia merasa bersalah karena menghajar Dongman kala itu hanya semata-mata demi uang. Saat itu ia terjepit masalah dan perlu uang. Untuk menebus rasa bersalahnya, petarung profesional itu pun mengutus keponakannya yaitu John untuk menjadi pelatih Dongman. Detik itu juga John resmi menjadi pelatih Dongman. Thank you. No tap, Dongman, no tap. Ia mengajari Dongman tentang 3 teknik yang bisa Dongman gunakan untuk menjatuhkan lawan. Tap. Come on, get up. Is that all you got? You will master 3 finishing techniques within 2 months. Oh, yes, come on. Tak hanya sebagai pelatih, John juga cukup akrab dengan Dongman. Bahkan saat nongki bareng, John tercengang melihat kebucinan Dongman dengan Aira. 똑당해. 애라는 싫어. 똥만이가 안 했으면 좋겠어. 야, 나 칼 들었어, 새끼야. 그 느낌, 다 알지.
Di lain sisi, Bok-hee membuka foto lama. Di sana terlihat ada foto Dongman, Aira, dan Sol-hee saat masih anak-anak. Terbuai dengan ingatan masa lalu, bel rumah pun berbunyi. Ia terkejut saat melihat ayah Aira di sana. Ayah Aira dengan marah bertanya pada Bok-hee, "Mengapa kau ada di sini? Padahal kau bertekad untuk tidak kembali lagi." Bel pintu kemudian berbunyi kembali, dan kali ini ayah Dongman lah yang datang. Kira-kira ada hubungan apa ya antara Bok-hee dan para ayah-ayah ini? Oke, di lantai bawah, Aira memberitahu Dongman bahwa ia mendapat kesempatan lagi untuk wawancara menjadi reporter di KBC dan juga menjadi pembawa acara di MMA. Sayangnya kedua wawancara itu dilakukan di hari Jumat dan di jam yang sama. Hal ini tentu membuat Aira bingung harus mengikuti wawancara yang mana. Saat harus berhadapan dengan para ayah-ayah tua ini, Bok-hee kembali mendengar bel rumah berbunyi untuk yang ketiga kalinya. Dan ternyata itu adalah Dongman dan Aira. Karena panik ya kan, Bok-hee pun menyuruh para ayah-ayah ini untuk bersembunyi. Usai dibukakan pintu, Dongman dan Aira pun masuk dan menyerahkan makanan untuk Bok-hee. Yap guys, niat mereka datang hanyalah untuk memberikan Bok-hee makanan sebagai penyewa yang baik. Kala itu Dongman justru mendengar suara yang berbisik dari dalam lemari. Dengan cekatan, Dongman pun mengambil tongkat golf dan bergerak perlahan ke lemari tersebut. Saat akan menciduk para ayah yang bersembunyi, tiba-tiba Aira menghentikannya. Aira pun langsung mengajak Dongman untuk pergi dari sana. Di luar, Aira menjelaskan bahwa mungkin saja Bok-hee tengah menyembunyikan kekasihnya. Kita nggak boleh mengganggu Bok-hee saat ini, katanya guys. Usai Dongman dan Aira pergi, para ayah-ayah ini pun keluar dari persembunyiannya. Namun sayang, mereka justru terciduk oleh Nam-il. Benar-benar kondisi yang sukar untuk dijelaskan guys. 거기 계신 거예요? Bok-hee kemudian memberitahu para ayah bahwa ia tahu alasan kenapa mereka bisa datang ke sini. Namun ia tak akan mengelak lagi. Ayah Dongman pun bertanya, "Mengapa kau kembali lagi ke kehidupan kami? Bukankah kau telah hidup dengan tenang selama ini?" Bok-hee mengatakan bahwa ia tak baik-baik saja dan ia tak bisa berhenti menjadi seorang ibu. Kira-kira ibu siapakah Bok-hee ini? Guys, tulis di kolom komentar ya kalau kalian tahu. Nah, di rumah, Hye-ran terlihat frustasi saat melihat berkas perjanjian antara dirinya dengan keluarga mantan suaminya. Di esok harinya, Aira memutuskan untuk tak ikut acara wawancara di KBC dan memilih untuk ikut wawancara di MMA saja. Ia berpidato bagaimana seorang penyiar wanita akan menarik banyak penonton di acara ini. Tak hanya di kalangan pria, tetapi juga di kalangan wanita. Pihak yang mewawancarai Aira pun tertarik dan menyatakan Aira lolos. Tugas pertama Aira adalah mengumumkan pertandingan mendatang. Namun tiba-tiba Hye-ran muncul kembali guys. Dengan koneksi orang dalam ya kan, atau ordal. Hye-ran lah yang akan menjadi pembawa acara di pertandingan yang akan datang. Hal ini tentu membuat Aira terdiam. Namun pihak MMA justru menyuruh Hye-ran untuk memperlihatkan kemampuannya terlebih dahulu. Tentu saja Hye-ran menolak akan hal itu. Itu sama saja dengan dirinya yang disuruh ikut audisi. Bagaimana mungkin penyiar terkenal seperti dirinya harus ikut audisi hanya untuk menjadi pembawa acara MMA seperti ini? Hye-ran pun pergi dari sana dan Aira lah yang tetap menjadi pembawa acara. Aira sangat senang akan hal ini. Namun tiba-tiba ia pun mengetahui sebuah fakta. Ternyata keluarga mantan suami Hye-ran tak memperbolehkan Hye-ran tampil di TV lagi. Itulah sebabnya tim MMA mempersulit Hye-ran untuk menjadi MC. Mendengar itu, Aira pun iba pada Hye-ran. Pasti berat bagi Hye-ran untuk mencari uang di saat pihak TV tak menginginkannya lagi. Saat hendak menaiki bus, Hye-ran kesulitan mencari sisa uang di dompetnya. Saat itulah Aira datang dan membayarkan ongkos untuk Hye-ran. Dalam perjalanan pulang ini guys, Aira memeriksa akun gosip di HP-nya. Ia pun mendapati bahwa para fans banyak yang berpaling dari Hye-ran. Hal itu karena Hye-ran mencampakkan Dongman demi menikah dengan pria kaya. Waduh. Nah, malam harinya nih guys, Bok-hee menjumpai pelatih Hwang yang ia anggap sebagai sahabat yang dapat dipercaya. Bok-hee menyerahkan sebuah ponsel jadul dan meminta Hwang untuk menjaga ponsel ini. Bok-hee juga berpesan agar Hwang tak melihat isi ponselnya. Di sisi lain, Dongman sangat bangga pada Aira yang berhasil lolos menjadi pembawa acara di MMA. Ia juga bertanya, apakah kau akan tetap mewawancaraiku jika aku kalah? Aira kesal guys, ia mengatakan bahwa Dongman harus menang. Ia hanya akan mewawancarai
pemenangnya dan ia sangat tak ingin mewawancarai Taksu. Untuk itulah Dongman wajib menang. Saat bicara itu ya kan, air mata Aira justru terjatuh. Ia menangis karena takut jika Dongman terluka lagi. 근데 어떻게 그래? 근데 어떻게 하라고 그래? 그만 좀 울어라. Esok harinya Siska kembali menjumpai Solhi. Ia mengatakan bahwa tadi malam ia telah keluar dengan Juman. Ia bahkan telah mengutarakan cintanya. Namun guys, ditolak mentah-mentah oleh Juman. Ngapalah Juman nih? Sekeras apapun Siska mendekat, hati Juman tetap untuk Solhi. Siska lalu memberikan sebuah hadiah yang berisi wajah Juman dan Solhi. Dengan kata lain ya kan, Siska menyerah untuk mengejar Juman. Dan ia tak ingin menjadi penghalang lagi bagi cinta Juman dan Solhi. Siska pun meminta maaf dengan tulus dan ia akan pergi ke Inggris untuk belajar. Pertandingan Dongman versus Taksu pun dimulai. Aira naik ke atas ring dan membuka acara dengan gugup. Meski begitu, Aira sukses melawan rasa canggungnya dan membawa acara dengan sempurna. RFC 경기가 개최됩니다. Saat Dongman dan Taksu memasuki ring, pertandingan pun dimulai. Dengan mudah, Dongman berhasil menjatuhkan Taksu lewat tendangannya. Taksu pun memancing Dongman untuk terus bermain bawah. Hal ini adalah kelemahan Dongman. Saat Dongman melempar Taksu, kepala mereka justru terbentur keras. Hal ini dilakukan Taksu secara sengaja guys. Namun ia berakting seolah-olah ini tak disengaja. Ia bahkan pura-pura kesakitan kala itu. Sementara Dongman matanya mengeluarkan sirup marjan yang begitu deras. Ia terluka parah dan segera diperiksa oleh tim dokter. Lukanya dinyatakan serius sehingga pertandingan harus dihentikan. Dengan egonya yang sangat besar, Dongman memohon pada pelatih Hwang untuk tak menghentikan pertandingan ini. Ia merasa bahwa ia masih sanggup untuk melawan Taksu. Meski begitu ya kan guys, pertarungan tetap harus dihentikan. Usai diobati, Dongman pun menjumpai Aira. Ia minta maaf karena melakukan kesalahan. Dongman menegaskan bahwa lukanya tidak parah, namun tiba-tiba rasa sakit justru menghampiri Dongman. Telinganya berdenging dan tak bisa mendengar ucapan Aira. Dongman terus berteriak dan mengatakan bahwa ia tak bisa mendengar suara Aira. 세상이 꺼져버렸다. Saat di rumah sakit, Aira diberitahu bahwa Dongman mengalami geger otak yang menyebabkan Dongman kehilangan pendengaran untuk sementara. Meski begitu, Dongman pasti akan pulih cepat atau lambat. Kabar buruknya justru ada di otak Dongman guys. Akibat benturan di kepala, ada aliran darah di tengkorak yang rusak. Jika Dongman bertarung lagi dan mendapati benturan keras di titik itu lagi, maka ini akan mengancam nyawa Dongman. Di sisi lain, Bok-hee bicara dengan Hwang di rumah sakit. Hwang mengaku telah melihat isi ponsel yang Bok-hee titipkan. Bok-hee pun jujur bahwa isi ponsel itu adalah fakta yang tak bisa diungkap. Bok-hee mengatakan dulu ia adalah asisten di sebuah studio foto. Ia jatuh cinta dengan seorang pria dan menikah. Meski begitu, ia tak bisa melupakan cita-citanya menjadi seorang artis. Saat telah memiliki seorang anak, Bok-hee pun mencoba mengikuti audisi film. Ia lolos dan mendapatkan peran kala itu. Namun, Bok-hee harus menyembunyikan fakta bahwa ia telah menikah dan memiliki seorang anak. Saat itulah Bok-hee malah meninggalkan keluarga kecilnya. Saat ini kita belum dikasih tahu ya kan guys, siapa anak itu? Apakah Aira atau justru Dongman? Entahlah. Aira membawa Dongman pulang. Namun selama berhari-hari, Dongman hanya berbaring di tempat tidur. Ia bahkan tak mengganti bajunya sama sekali. Aira yang menjadi pembawa acara di MMA kini mendapat kesempatan untuk membawakan acara di televisi. Nah, tak berapa lama kemudian, Dongman dan Aira pun nongki di kafe. Kala itu, Aira bertanya, apakah kau bisa mendengarku sekarang? Yap guys, Dongman sudah mulai pulih dan bisa mendengar. Alhamdulillah. Aira pun kemudian bercerita bahwa ada petarung yang meninggoy dan juga ada yang mengalami kerusakan otak secara permanen. Untuk itulah Aira memohon agar Dongman tak bertarung lagi. Jika Dongman tetap kekeh untuk bertarung, maka detik itu juga kita akan putus katanya guys. Tak hanya putus cinta, tapi juga putus tali persahabatan.
직접 듣고 나서? 샘 바스케스라는 선수는 이제 너 격투기 못해. 내가 안 시켜. 이명 같은 것도 없고. 완전. Oke, kita lanjut lagi ya. Aira mendengar suara aneh dari lantai atas tempat Hieran tinggal. Ia takut Hieran melakukan sesuatu yang berbahaya. Saat menghampiri rumah Hieran, Aira melihat tagihan bank di tempat tidur Hieran. Aira tentu heran, bukankah kau mendapat uang tunjangan dari mantan suamimu? Hieran pun mengatakan bahwa ia telah menolak uang itu. Hieran bahkan masih kekeh untuk merebut Dongman dari Aira. Disinilah Aira sadar bahwa Hieran dan Dongman memiliki watak yang sama, di mana mereka sangat ego dan gengsi mengaku kalah. Dengan uang dan kekuasaan yang ia miliki saat ini, Bok-hee pun pergi ke studio editing. Ia berjumpa dengan salah satu wartawan yang berhasil merekam tindakan licik Taksu saat di pertandingan waktu itu. Rekaman ini pun langsung disebarkan dan membuat orang-orang jadi tahu bahwa Taksu berlaku curang. Tak hanya itu guys, rekaman ini juga sukses membuat nama Dongman menjadi baik. Ia bagaikan pahlawan yang difitnah. It was an intentional elbow. Saat makan-makan bersama rekan kerjanya, tak sengaja arang pembakaran tersenggol dan terbang ke arah Sol-hee. Bisa gitu ya. Kala itu Juman langsung memeluk Sol-hee agar tak terkena arang panas itu. Ia mengorbankan punggungnya demi Sol-hee, sang gadis yang dicintainya. Selanjutnya, Sol-hee bertemu dengan ibunya Juman. Ia bertanya tentang alasan mengapa Juman dan Sol-hee bisa putus. Ia berharap hal ini bukan disebabkan karena sikapnya dan keluarga Juman yang jahat. Kala itu tentu saja Sol-hee berkata tidak. Hingga si ibu akhirnya tahu bahwa ternyata Juman terciduk selingkuh. Ibu Juman pun teringat dengan suaminya yang tukang selingkuh. Ia takut sifat itu malah turun ke Juman. Namun saat melihat Juman yang begitu mencintai Sol-hee, sang ibu pun yakin bahwa Juman adalah pria yang setia. Ia berharap Sol-hee mau balikan dengan Juman. Ia berjanji tak akan mencampuri hubungan mereka lagi. Si ibu bahkan meminta maaf atas kejahatan dirinya dan keluarganya selama ini. Kini guys, restu si ibu berpihak untuk Sol-hee. 다시 못 봐도 잘 지내라. Nah, scene flashback ditampilkan. Kala itu Bok-hee tengah memohon pada atasannya agar video syurnya tak disebarkan. Ia tak ingin anaknya tahu bahwa dirinya adalah bintang film dewasa. Yap guys, hal itu jugalah yang menjadi faktor Bok-hee untuk menjauhi anaknya. Dunia boleh mengkecam dirinya guys, tapi jangan anaknya. Oke, kita kembali ke masa kini. Bok-hee pun meratapi foto bayi kecilnya itu. Dan ternyata anak Bok-hee adalah Aira guys. Lalu siapakah Nam-il? Nam-il adalah anak angkat Bok-hee. Ia iba melihat Nam-il yang sebatang kara. Karena itulah ia mengangkat Nam-il sebagai anaknya. Oh begitu. Oke, kita lanjut ya. Dongman melihat ayahnya datang bersama Dong-ah, adik kesayangannya. Di atas kursi roda itu, Dongman melihat Dong-ah telah memakai sepatu yang ia belikan. Namun, Dong-ah masih tak mau bicara dengan Dongman. Dongman pun bertanya pada Dong-ah, mengapa kau masih enggan bicara denganku, dek? Kala itu, Dong-ah justru menggenggam tangan Dongman dan berkata, jangan kalah lagi, gitu katanya guys. Kekalahan Dongman di tahun 2007 lalu benar-benar menghancurkan hati Dong-ah. Ia kesal karena sang kakak harus kalah demi kesehatannya. Dong-ah pun memberikan memo yang ia buat selama 10 tahun terakhir. Ia adalah fans terberat kakaknya yang seorang atlet. Larut akan suasana, Dong-ah pun berkata, aku benci melihatmu yang tak bisa berdiri dari kekalahan. Sama dengan dirinya yang saat ini juga nggak bisa berdiri. 나 못 일어나는 것보다 더 싫으니까. 오빠가 못됐잖아. Dongman kemudian melakukan konferensi pers yang mengatakan meski ia mendapat gangguan pendengaran, namun hal yang paling ia takutkan adalah tak bisa berdiri di ring lagi. Ia pun menantang Taksu untuk melakukan pertandingan ulang. Wow. Nah, malamnya Dongman pun menjumpai Aira. Aira kemudian langsung tahu bahwa Dongman ingin meminta izin untuk bertanding lagi. Ini bukan hanya mimpinya, tetapi juga mimpi seluruh keluarganya dan juga pelatih Hwang. Sesuai dengan perkataan Aira di kafe waktu itu ya kan, jika Dongman tetap ingin bertanding, maka hubungan ini pun akan berakhir. Yap guys, dengan rasa pedih yang sangat mendalam, Dongman dan Aira pun harus putus. 끄지 말 걸 그랬다. 진짜 힘들어. 에라야.
Oke, 2 minggu usai putus, Dongman mengatakan pada Aira bahwa ia tak baik-baik saja. Ia masih sangat menyukai Aira. Perasaan ini benar-benar membuat Dongman frustasi. Aira lalu membawa sayuran ke rumah Bok-hee. Ia tahu bahwa Bok-hee mengidap kanker. Kala itu, Bok-hee justru mengatakan bahwa itu dulu. Kini ia telah sembuh. Di sanalah Aira tak sengaja melihat boneka babi yang sangat familiar. Aira pun jadi teringat akan masa kecilnya. Saat pulang sekolah, ia selalu mengomel karena tak memiliki ibu. PR yang diberikan guru juga selalu bertema tentang ibu. Hal ini benar-benar membuat Aira frustasi, guys. Kala itu, sang ayah mengatakan bahwa ibunya telah meninggoy. Meski begitu, Aira justru tak percaya. Ia pernah mendengar gosip bahwa ibunya telah diusir. Selanjutnya, Aira pun mengeluarkan peti yang berisi segala macam barang-barang yang ia buat untuk ibunya. Aira meminta sang ayah untuk membuangnya saja. Salah satu isi peti itu adalah boneka babi yang ia lihat di masa kini, guys. Nah, di masa kini, Aira pun bertanya pada Bok-hee, siapa kau sebenarnya? Dan disinilah Aira baru sadar bahwa Bok-hee adalah ibu kandungnya. Bok-hee kemudian menangis meminta maaf pada Aira. Ini tak seperti yang Aira bayangkan. Ia tak pernah berniat meninggalkan Aira, bahkan selalu memantau Aira dari jauh. Aira tentu menangis ya kan, dan mengatakan bahwa ini tidak adil. Di saat ia membutuhkan ibunya, sang ibu hanya mengawasi dari jauh. Kesal dengan fakta yang ada, Aira pun pergi sambil mengatakan, jangan pernah menemuiku lagi. Begitu katanya, guys. 네가 너무 보고 싶어서 때려칠 때가 아니고 계속 집주인인 척 나 지켜보고 있었던 거예요? 저 사진 Di sisi lain, Hye-ran menjumpai Dongman. Ia telah menyerah akan perasaannya pada Dongman. Hye-ran berpesan, jangan sampai Dongman melepaskan Aira pergi dari sisinya. Sementara itu, Nam-il terlihat menjumpai pelatih Hwang. Ia bertanya mengenai ponsel yang dititipkan Bok-hee pada Hwang. Hwang pun memberikan ponsel itu pada Nam-il dan mengatakan bahwa kata sandinya adalah tanggal ulang tahun putra-putri Bok-hee. Hwang juga menambahkan bahwa isi ponsel ini adalah wasiat yang Bok-hee buat saat ia menderita kanker. Ketika Nam-il sedang sendirian, ia pun membuka ponsel itu. Ia terharu karena ponsel itu berisi foto Aira dan juga dirinya. Meski ia adalah anak tiri, namun kasih sayang Bok-hee tetap utuh padanya. Nam-il benar-benar terharu dengan Bok-hee yang berperan aktif sebagai ibunya. Keesokan harinya, Nam-il menjumpai Aira. Ia mengatakan pada Aira bahwa ibu kita tak pernah meninggalkan Aira sedetik pun. Saat menaiki bis menuju rumah ayahnya, Aira pun melihat isi ponsel itu. Dan ketika Aira berjumpa dengan sang ayah pun mengatakan bahwa Bok-hee selalu hadir di setiap acara yang Aira lakukan, meski ia harus menyamar. Baik dulu maupun sekarang, kasih sayang Bok-hee sebagai ibu tak pernah luntur di telan masa. Tak hanya itu guys, Bok-hee bahkan selalu mengirimkan uang untuk pertumbuhan Aira. Oke, kita lanjut lagi ya guys. Juman pun nekat berkunjung ke rumah keluarga Sol-hee. Tentu saja ia hampir dihajar kala itu. Namun Sol-hee datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Di sisi lain, Nam-il justru menjumpai Bok-hee. Ia tak menyangka bahwa Bok-hee setulus itu sebagai ibu angkatnya. Ia telah merasakan kasih sayang Bok-hee selama ini. Dan kini ia berharap Aira lah yang akan merasakan kasih sayang itu. Ia pun berencana kembali ke Jepang untuk melanjutkan hidupnya. Oke, 2 bulan kemudian, Aira mendapat kesempatan kembali menjadi pembawa acara di MMA. Yang mana kali ini Dongman akan kembali bertarung dengan Taksu. Semua orang terdekat Dongman hadir untuk memberi dukungan. Saat pertandingan berlangsung, Aira menutup matanya erat-erat karena tak sanggup melihat pertarungan ini. Namun ia pun membulatkan keberaniannya dan menyaksikan Dongman yang melawan Taksu. Berbekal latihannya selama ini, dengan bakatnya di masa lalu dan juga teknik yang diajarkan John, Dongman berhasil mengalahkan Taksu dengan kehebatannya. Dongman dinyatakan sebagai pemenang dan membuat semua orang bersorak gembira. Dongman 선수가 승리했습니다. 동만이가 결국 금메달을 따긴 따네. 아들이 살려.
Nah, saat Aira mewawancarai Dongman, Dongman pun berterima kasih kepada semua orang yang mendukungnya. Dan di akhir kata, Dongman kembali menyatakan cintanya pada Aira guys. Tak hanya sebagai pacar, namun juga sebagai istrinya. Dengan rasa yang masih melekat, Aira pun menerima lamaran itu. Begitu juga dengan Juman dan Solhee yang ikut balikan. Beberapa hari kemudian, Dongman dan Aira dibuat sibuk dengan persiapan acara pernikahan mereka. Aira juga menjumpai Bokhee dan ia sudah menerima Bokhee sebagai ibunya. Drama pun ditutup dengan Dongman, Aira, Juman, dan Solhee yang asik bercengkerama di atas atap. Mereka akan menjalankan hidupnya dengan takdir masing-masing sebagai pasangan. Oke guys, sampai di situ drama ini pun selesai. Mana? Ayo. Film dibuka dengan dua orang wanita yang bekerja di pemantauan pusat CCTV lalu lintas kota. Mereka tengah menggosipkan seorang staf baru yang tak lain ialah Jangbu yang berpenampilan menonjol mengenakan kacamata hitam dan tak pernah mengobrol dengan staf lain. Tak lama setelah menggosipkan Jangbu, penjahat yang DPO terlihat di CCTV. Seluruh staf pemantau CCTV pusat sibuk memantau pergerakan penjahat tersebut. Namun tidak ada yang berhasil menemukannya. Hingga Jangbu dengan kekuatan melihat lambat berhasil menemukan penjahat tersebut. Seluruh staf dan Pak Kepala kaget dengan aksi yang dibuat oleh Jangbu. Mereka senang penjahat tersebut tertangkap. Saat Jangbu kelas 5 SD, ia begitu senang karena mengikuti lomba lari estafet yang dihadiri oleh keluarganya. Jangbu yang semula bersemangat berlari ke arah Sumi, tiba-tiba merasakan sekelilingnya mulai melambat. Kepalanya pusing luar biasa dan kehilangan keseimbangan hingga terjatuh. Jangbu pun dibawa orang tuanya periksa ke dokter. Di sana tes kecepatan yang diberikan dokternya mampu dijawab Jangbu dengan mudah. Sang dokter pun meminta Jangbu jangan pernah berlari karena jika Jangbu berlari, otak yang bekerja akan merasa bingung melihat kondisi sekeliling bergerak lambat. Itulah kenapa Jangbu akan kehilangan kesadaran jika terlalu berkonsentrasi penuh, apalagi berlari. Agar penglihatan Jangbu terlindungi dari cahaya matahari, sang dokter menyarankan Jangbu menggunakan kacamata hitam. Sejak itu Jangbu pun mengenakan kacamata hitam di setiap kesehariannya. Hal ini membuatnya dibully oleh teman-temannya. Namun tetap ada hikmah di balik penyakit yang dideritanya, yaitu setiap objek yang dilihat Jangbu secara lambat akan meninggalkan visual yang mendalam di ingatannya. Dan hal ini dituangkan Jangbu dalam lukisan. Tidak hanya itu, meski Jangbu dikucilkan oleh teman-temannya, Sumi mengulurkan tangan, selalu ada di sisi Jangbu, menemaninya dan bermain bersama Jangbu. Jangbu pun jatuh hati dengan ketulusan Sumi dan selalu melukis wajah Sumi. Namun kebahagiaan itu tidak selamanya dirasakan oleh Jangbu, karena Sumi juga mendapat perlakuan kasar dari teman-temannya. Karena berteman dengan Jangbu membuat Sumi harus meninggalkan Jangbu. Hal ini tentu ya kan guys, membuat Jangbu kehilangan keceriaannya. Ia mengurung diri di kamar sembari menonton drakor berharap matanya rusak sekalian. Kini Jangbu telah dewasa. Ia bekerja di CCTV pusat memantau semua penduduk kota. Ia sangat menyukai pekerjaan itu karena memantau aktivitas manusia di monitor seperti dirinya menonton drama. Jangbu juga bersyukur bisa bekerja seperti ini karena ia dulunya sangat penasaran dengan kehidupan luar selain dalam drama. Sambil bekerja ya kan guys, Jangbu biasanya melukis tempat yang ada di monitornya sambil menghitung tiap langkah manusia yang lewat di sana. Hal ini mencuri perhatian Pak Byung-soo yang terus mengajak Jangbu mengobrol. Saat itu respon Jangbu hanya diam melirik, menjawab di dalam hati. Setiap hari Pak Byung-soo terus mengajak Jangbu ngobrol, namun responnya masih sama aja guys. Hingga suatu hari, Pak Byung-soo melihat lukisan tempat-tempat yang dibuat oleh Jangbu. Pak Byung-soo pun menanyakan di mana rumah pacar Jangbu. Yap, Jangbu lalu kembali teringat dengan teman masa kecilnya, yaitu Sumi. Tak hanya teringat guys, Jangbu juga menemukan rumah Sumi yang terpantau di CCTV-nya dan membuatnya sangat senang.
Jang-bu pun menemui Sumi di rumahnya. Di sana tampak Sumi tengah ditagih uang sewa rumah oleh lintah darat. Jang-bu hanya diam saja dan terus memperhatikan Sumi. Hal ini membuat Sumi dan lintah darat tersebut kesal. Ya, sejak menemukan Sumi, Jang-bu selalu memperhatikan wanita itu dari layar monitornya. Ia memperhatikan kemana saja perginya Sumi dan melihat apa saja yang terjadi padanya. Karena Sumi sering ke suatu kafe dan hanya berdiri di depannya, Jang-bu berinisiatif menyediakan sofa dengan menariknya seorang diri berjalan kaki ke depan kafe tersebut. Sepanjang jalan, Jang-bu bertemu langsung dengan orang-orang yang hanya ia lihat di monitor. Seperti anak kecil yang sering membawa gerobak dan supir bus yang sering bermain baseball sendirian ketika malam. Jang-bu hanya berani berbicara di dalam hati sambil menatap orang-orang tersebut. Nah, sementara itu ya kan, Sumi hanya bekerja serabutan di bagian gudang barang. Ia juga tengah mengupayakan karirnya dengan ikut casting film. Namun karena usia Sumi yang sudah cukup matang, dirinya tidak dilirik lagi oleh sutradara. Oke, keesokannya hujan deras nih guys, mengguyur dan Sumi tampak tidak bisa pulang. Jang-bu yang mengetahui itu meminta bantuan Pak Byung-soo mengantarkannya ke tempat Sumi berada demi memayungi Sumi agar tidak basah karena hujan. Yah, cinta Jang-bu masih membara. Namun sayang guys, Sumi tidak memberikan respon yang baik pada Jang-bu. Ia malah tidak mau Jang-bu memayunginya. Ia kesal Jang-bu yang berbicara menggunakan tata bahasa formal. Jang-bu. Cintanya tanda-tanda ditolak nih guys. Jang-bu bersama Pak Byung-soo menemui dokter matanya untuk meminta saran. Atas diskusi dengan dokter dan Pak Byung-soo ya kan, memberikan bunga pada wanita itu merupakan ide yang paling tepat untuk meluluhkan hatinya. Ya, malamnya Jang-bu dibantu ibunya yang merupakan tukang salon merombak gaya rambutnya agar lebih menarik. Dan keesokannya guys, Jang-bu pun menemui Sumi. Tak sengaja, Jang-bu berpapasan dengan Sumi yang tengah bernyanyi untuk casting suatu film. Sumi terpaksa bernyanyi di tengah zebra cross karena ia terlambat dan memaksa casting melalui telepon. Jang-bu terpesona dengan suara Sumi yang sangat indah. Saat Sumi putus asa dan hampir tertabrak mobil, Jang-bu sigap menarik Sumi menyelamatkannya. Saat itulah Sumi tersenyum pada Jang-bu yang telah menyelamatkan nyawanya. Langsung saja di momen itu Jang-bu memberikan bunga pada Sumi dan merangkaikan kata-kata indah. Mendengar perkataan Jang-bu, Sumi menjadi kesal dan mengembalikan bunga pemberian Jang-bu. Ia mengatakan lebih baik memberikan sekotak mie instan daripada bunga. Lalu kemudian ia pergi. Jang-bu pun langsung berteriak memanggil nama lengkap Sumi, yakni Bong Sumi. Sumi berbalik mengatakan bahwa dirinya bukan Bong Sumi, melainkan Oh Sumi. Di rumah, Jang-bu terus memikirkan Bong Sumi kecil yang ia kenal dengan melihat lukisan-lukisan yang pernah ia buat dulu. Ia juga merasa sedih karena ternyata salah orang. Keesokannya ya kan guys, Jang-bu berjalan seorang diri sambil menghitung langkah kakinya sesuai yang ia perkirakan selama ini. Tak sengaja, ia bertemu dengan Sumi yang tengah membawa banyak barang belanjaan. Sumi pun meminta Jang-bu membawakan belanjaannya sampai ke rumah. Oke, di rumah, Sumi menanyakan siapa Bong Sumi yang dimaksud Jang-bu. Jang-bu pun menjawab perempuan yang ia sukai sejak kecil. Setelahnya, Jang-bu kembali ke tempat kerjanya. Di sana tak sengaja ia melihat Sumi yang kegirangan bahagia karena lolos casting. Jang-bu merasakan kembali perasaan cinta yang membuatnya kembali mendapat inspirasi melukis. Saat itu juga ia langsung melukis Sumi. Di malam harinya, Jang-bu menemui Sumi yang sedang merayakan keberhasilannya. Jang-bu memberikan Sumi sekotak mie sesuai permintaannya kemarin. Ya walaupun kaget tapi Sumi tetap menerimanya. Mereka kemudian lanjut makan bersama. Dalam posisi setengah mabuk, Sumi mengajak Jang-bu latihan dialog. Jang-bu pun memuji Sumi yang berakting dengan begitu natural. Tak cukup sampai di situ guys. Kini gantian Jang-bu menunjukkan kelebihannya, yaitu menangkap semua benda-benda yang dilempar Sumi ke arahnya sambil menebak angka di benda itu. Saat berhasil membuktikannya pada Sumi, tampak Sumi tersenyum terhibur. Jang-bu pun menjadi tontonan hiburan seluruh pengunjung restoran itu.
Sepulangnya dari sana, Jang Bu menggendong Sumi yang sudah tepar untuk mengantarnya pulang. Jang Bu mencium aroma bunga dari tubuh Sumi yang membuatnya kuat menggendong Sumi. Di keesokannya, Jang Bu cemas karena Sumi melewati jalan yang tidak terpantau CCTV. Alhasil, ia mengikuti Sumi dan menggambar tiap jalan yang dilewati Sumi. Juga menghitung jumlah langkah kakinya sepanjang ia berjalan. Malam harinya, Jang Bu menunggu Sumi pulang. Sambil berjalan, mereka pun mengobrol. Sumi baru tahu jika ada orang bekerja di balik CCTV pusat. Mereka kemudian duduk di sofa yang disediakan Jang Bu sebelumnya. Sumi mengungkapkan kalau ia tersanjung dengan perhatian Jang Bu yang telah menyediakan sofa itu untuknya. Sumi lalu mengatakan kalau ia menyukai cowok yang bekerja di kafe depan mereka. Perasaannya mengatakan cowok itu pasti pemilik kafenya dan memiliki mobil. Sumi sangat ingin pergi jalan-jalan naik mobil. Setelah cerita, Sumi pulang duluan meninggalkan Jang Bu. Jang Bu yang cemburu masih duduk di sofa itu dan terus memperhatikan cowok yang disukai Sumi tadi. Saat cowok itu datang dan mencoba mengajak Jang Bu ngobrol, Jang Bu pun menanyakan apakah si cowok punya mobil. Kebetulan dalam bahasa Korea kata dasar mobil dan teh sama guys. Si cowok itu mengira Jang Bu menanyakan apakah ia memiliki teh. Tentu ya kan, si cowok menjawab ia memiliki banyak teh. Yang diartikan oleh Jang Bu, cowok itu punya banyak mobil. Jang Bu refleks mengumpat dan membawa pulang sofanya. Keesokannya Jang Bu memantau CCTV Sumi dengan kesal. Ia lalu ngedumel kalau kelak dirinya punya mobil tidak akan mengajak Sumi jalan-jalan. Toh Sumi yang saat ini juga bukan Sumi sahabatnya. Namun tak lama ia melihat Sumi yang menyapanya dengan imut. Jang Bu pun salting brutal guys hingga tidak bisa menahan senyumannya. Jang Bu lalu berniat meminjam mobil Pak Byung Soo. Namun sayang Pak Byung Soo tidak punya mobil. Dibantu Pak Byung Soo mereka terus mencari siapa yang punya mobil. Ya meski tidak membuahkan hasil ya kan. Di sisi lain, Sumi nampak sangat bahagia usai mengundurkan diri dari tos serba karena akan fokus mengikuti interview menjadi artis musikal. Di tengah kebahagiaannya itu, Lintah Darat yang kemarin kembali menagih hutang. Kali ini karena Sumi tak juga membayar, ia kehilangan kesabaran dan hampir melukai Sumi. Untungnya Jang Bu datang bersama Pak Byung Soo. Ia langsung menyuruh Sumi ikut Pak Byung Soo dan pergi meninggalkan si Lintah Darat. Sementara Jang Bu santai tidak memperdulikan Lintah Darat itu. Setelahnya, Sumi pun malu-malu mengucapkan terima kasih melalui CCTV. Sumi dan Jang Bu mulai jalan berdua. Saat musim semi, dengan kekurangan yang dimiliki Jang Bu, ia justru bisa membuat Sumi tersenyum bahagia dengan caranya. Di jalan, Jang Bu menanyakan kemana rupanya Sumi ingin pergi jalan-jalan katanya guys. Sumi lalu menceritakan ia ingin pulang ke desa tempat ibunya berada. Meski tidak menyukai segala hal yang ada di sana, tetapi ada satu tempat indah yang ingin Sumi datangi, yaitu laut di sana guys. Tak lama, Sumi pun pamit bekerja. Oke, beberapa hari kemudian, Jang Bu dibantu supir bus yang selalu dipantau di CCTV membawa Sumi pergi jalan-jalan naik bus menuju laut yang ingin didatangi Sumi. Namun sayang di perjalanan karena menggunakan bus khusus kota, mereka tidak bisa pulang ke kampung Sumi yang sudah beda provinsi. Supir bus Pak Byung Soo dan anak kecil yang tak sengaja ikut dalam mobil itu sempat adu mulut dengan polisi yang memberhentikan mereka. Saat itu Jang Bu hanya bisa melihat mereka dari dalam bus. Jang Bu bergumam andai ia bisa melihat lebih lama orang-orang yang ia kenal saat ini. Yap guys, hingga akhirnya mereka pun gagal membawa Sumi ke laut. Meski gagal mewujudkan keinginan Sumi, namun Sumi tidak kecewa sama sekali. Ia justru bahagia dengan usaha yang dilakukan Jang Bu untuknya. Keesokannya di kantor, kepala tim memberitahu kalau saat ini pelaku penculikan seorang wanita belum juga tertangkap. Seluruh staf diberitahu jika melihat mobil dengan ciri-ciri yang ia berikan harus segera mengkonfirmasi plat mobilnya agar bisa segera dilakukan penangkapan. Saat kepala tim tengah membriefing, Jang Bu malah gagal fokus dengan kamera CCTV di sekitar rumah Sumi. Saat ia menghitung langkah Sumi, seharusnya Sumi sudah muncul di CCTV selanjutnya di detik kelima. Namun Sumi
Sumi tidak kunjung muncul guys. Hal ini tentu ya kan membuat Jang Bu sangat cemas dan langsung berlari meninggalkan kantor untuk memastikan kondisi Sumi. Sepanjang jalan Jang Bu terus terjatuh karena ia memang tidak bisa berlari. Ketika sampai, Jang Bu terkejut melihat Sumi baik-baik saja. Ia kesal namun merasa lega. Sadar kalau Jang Bu terus memperhatikannya saat bekerja, Sumi pun menanyakan apakah Jang Bu menyukainya meski dirinya bukan Bong Sumi yang ada di ingatan Jang Bu. Jang Bu singkat menjawab iya. Sumi langsung menarik kacamata Jang Bu meminta Jang Bu melihatnya tanpa kacamata. Jang Bu pun terpesona melihat wajah Sumi secara langsung guys. Sumi pun berterima kasih pada Jang Bu lalu menciumnya dengan mesra. Mereka lalu jalan-jalan dibantu Pak Byung-soo karena Jang Bu tidak bisa membawa motor. Setelahnya ya kan, Jang Bu diajak mampir oleh Sumi ke rumahnya dan Pak Byung-soo disuruh pulang oleh Jang Bu. Saat menyusul Sumi masuk ke rumahnya, Jang Bu terkejut telah banyak gangster yang menunggu di dalam rumah Sumi dan mengobrak-abrik rumah Sumi. Hal ini terkait hutang Sumi pada lintah darat yang tak kunjung dibayarnya. Sayang, Jang Bu tak bisa menolong Sumi karena pandangannya mengabur. Setelah gangster itu pergi, Sumi dan Jang Bu duduk berdua. Sumi menceritakan tentang masa lalunya. Ia pun mengaku bahwa dirinya memang Bong Sumi, teman masa kecil Jang Bu. Ia mengganti nama karena masalah ekonominya. Terlebih lagi dengan kondisi dirinya yang tengah kesusahan dulu dan malah meninggalkan Jang Bu membuatnya sangat malu mengakui dirinya adalah Bong Sumi pada Jang Bu. Padahal dulu Sumi sangat menyukai Jang Bu. Saat ini ia tidak mau Jang Bu tahu dirinya menjalani kehidupan yang menyedihkan. Sumi pun menunjukkan kalau ia masih menyimpan lukisan-lukisan dari Jang Bu. Namun Jang Bu hanya diam saja. Keesokannya Jang Bu memeriksakan matanya yang semakin mengabur pada dokternya. Sang dokter dengan sedih meminta Jang Bu agar jangan memaksakan diri baik dalam kegiatan apapun, bekerja, berpikir, apalagi berlari. Sementara di sisi lain, akhirnya Sumi menjual rumahnya untuk melunasi hutangnya. Tidak hanya itu, Sumi juga berhenti dari pekerjaannya dan fokus untuk interview artis dengan sutradara yang waktu itu. Malamnya, staf CCTV yang tengah bekerja melihat kalau mobil pelaku penculikan wanita yang tengah menjadi buronan terpantau CCTV. Awalnya mobil itu sudah terpantau CCTV dan para polisi sudah dikerahkan untuk menangkap mereka. Namun tiba-tiba mobil pelaku tersebut hilang karena ada beberapa jalan yang belum ada CCTV-nya. Kepanikan pun terjadi. Begitupun pada Jang Bu yang tengah memantau Sumi berjalan seorang diri. Karena Sumi tiba-tiba tidak muncul di CCTV, jalan selanjutnya yang seharusnya sudah dilalui Sumi, Jang Bu tak mau tinggal diam. Meski sang dokter melarangnya memaksakan diri, Jang Bu terus mengayuh sepeda agar sampai tepat waktu. Pak Byung-soo yang sadar kalau ada sesuatu yang gak beres kemudian meminta bantuan sopir bus kemarin agar menghadang jalan si penculik. Sementara Pak Byung-soo pergi menyusul Jang Bu yang terlihat kesulitan mencari jalan. Melihat Jang Bu di CCTV yang kesulitan membuatnya kini paham bahwa Jang Bu selama ini menggambar peta dan menulis angka serta menghitung langkah kaki orang yang melewati jalan karena Jang Bu tengah sakit dan sekarang Jang Bu sudah tidak bisa melihat. Jang Bu yang sempat terjatuh kini meraba-raba jalan sambil mencari Sumi. Ia hanya bisa berteriak memanggil Sumi saat samar-samar melihat Sumi digiring penculik ke mobilnya. Si penculik yang kepergok sontak panik dan melarikan diri. Sementara Sumi berlari ke arah Jang Bu. Begitupun Jang Bu berlari ke arah Sumi. Saat itu tak lama polisi pun datang membawa Sumi untuk diamankan. Kemudian Pak Byung-soo juga sampai dan menanyakan keadaan Jang Bu. Jang Bu malah menanyakan apakah Sumi sudah pergi. Ia tidak mengenali yang datang ialah Pak Byung-soo. Sambil menangis, Jang Bu meminta pada Pak Byung-soo agar memegang tangannya karena kini ia telah kehilangan penglihatannya. Tak lama Jang Bu dijemput ibunya. Sang ibu sangat syok melihat putranya telah buta. Dengan perasaan sedih yang amat dalam, sang ibu menuntun Jang Bu pulang. Ia tetap berusaha tegar sepanjang jalan. Jang Bu lalu bertanya pada ibunya, apakah benar jika buta Jang Bu tidak bisa melakukan apapun? Sambil menahan isak tangisnya, sang ibu menjawab, sekalipun Jang Bu buta, itu bukanlah suatu masalah. Ibunya sudah sangat bangga dengan kemajuan Jang Bu selama ini yang sudah bisa bekerja dan berjalan mengingat tempat-tempat yang sering mereka kunjungi. Daripada dulu saat Jang Bu hanya berkurung diri di kamar.
Oke, beberapa tahun telah berlalu guys. Jangbu dan Sumi kembali terpisah. Sekarang tampak Sumi telah menjadi seorang artis. Ia mendatangi rumahnya dulu dan jalan-jalan dan tempat yang dulu ia lewati bersama Jangbu. Tak sengaja saat itu ia bertemu dengan Jangbu. Saat akan menyapa Jangbu, Sumi kaget karena baru mengetahui Jangbu tidak lagi bisa melihat. Sumi menangis merasa sangat bersalah. Ia tidak berani menyapa Jangbu dan hanya mengikuti Jangbu dari belakang. Begitu terus yang ia lakukan setiap harinya. Suatu hari Jangbu masuk ke sebuah galeri seni. Betapa terkejutnya Sumi di dalam galeri itu terpajang lukisan-lukisan dirinya dan orang-orang yang selama ini ada di hidup Jangbu. Ternyata meski tak lagi bisa melihat, namun Jangbu masih bisa mengingat semua kenangannya dengan Sumi dan juga bersama orang-orang yang ia kenal. Dan kini Jangbu telah menjadi seorang pelukis yang sukses. Beberapa hari kemudian, Jangbu yang masih diikuti Sumi menanyakan hari itu mau kemana lagi. Sumi kaget dong ya kan, karena keberadaannya diketahui oleh Jangbu. Ternyata guys, selama ini Jangbu tahu ada Sumi di sisinya. Ya, itu karena Jangbu selalu mencium aroma bunga jika Sumi ada di sisinya. Sumi pun tersenyum dan langsung memeluk Jangbu bahagia. Yap guys, dengan begitu cerita pun selesai. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.